Sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita ambil satu napas yang dalam dan penuh. Saat ini hanya untukmu, luangkan satu momen yang benar-benar jujur dengan dirimu sendiri. Kau berada di sini mungkin karena pikiranmu sulit untuk benar-benar berhenti. Karena bahkan setelah hari berakhir, pikiran itu tetap bergerak, berputar dalam lingkaran, tanpa benar-benar membawamu kemanapun. Dan kegelisahan itu, kelelahan sunyi yang tak terlihat, masih membebani bahumu, bahkan saat yang kau inginkan hanyalah berhenti. Filsafat Stoa memahami betul pertempuran batin ini. Para pemikir dari zaman kuno pun pernah melewati malam-malam seperti milikmu ini, dipenuhi oleh pikiran yang tak henti mendesak, kekhawatiran akan hal yang belum terjadi, dan kenangan yang datang kembali tanpa diundang. Tapi mereka menemukan sesuatu yang sering kita lupakan. Bukan malamnya yang gelisah, melainkan pikiran yang belum belajar melepaskan. Itulah sebabnya kita bersama di sini malam ini, untuk belajar melepaskan beban hari ini, untuk merilekskan pikiran yang sibuk, untuk berhenti mengejar pikiran yang tak berujung, dan untuk diingatkan, tidak ada hal yang begitu mendesak sampai layak mencuri kedamaianmu. Biarkan musik yang tak terhindarkan ini meresap pelan-pelan, dan biarkan suasana di dalam dirimu menjadi tenang. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan menemanimu dalam sebuah perjalanan, nyaman, tenang, dan sangat membebaskan. Setiap kata bertujuan untuk menenangkan kebisingan dalam, meredakan ketegangan yang mungkin tak kau sadari, dan mengingatkanmu bahwa kau bukanlah pikiran-pikiranmu itu, dan bahwa kedamaian itu tetap ada di dalam dirimu. Kau hanya perlu mengizinkannya muncul. Ini adalah waktumu. Malam untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Untuk melepaskan apa yang tak lagi bisa kau kendalikan. Untuk mengingat bahwa kau bisa mengembalikan dirimu lagi dan lagi sampai pikiran itu bisa bernapas lega dan tidur akan datang dengan sendirinya. Saat kau siap, tutup matamu perlahan. Ketenangan semakin dekat. Apa kau siap? Mari kita mulai. Satu, lupakanlah hari yang sudah lewat. Ada kalanya hari itu terasa tersangkut di benak, seolah enggan pergi meninggalkanmu. Pikiran-pikiran itu terus berputar, mengulang percakapan yang ujungnya tak sesuai harapan. Masalah yang belum terselesaikan, kesalahan yang kamu rasa telah kamu perbuat, kekhawatiran yang telah mengikutimu sejak fajar. Semua itu terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya, padahal semuanya sudah berakhir. Meski begitu, pikiranmu memaksamu untuk mengulanginya kembali, seolah-olah kamu harus menyelesaikan semuanya sebelum bisa terlelap. Namun malam ini kamu tak perlu lagi melawan bayangan. Malam ini kamu bisa mengizinkan dirimu untuk melepaskan. Lepaskanlah lelahnya, lepaskanlah tuntutannya, lepaskanlah ketegangan yang menumpuk di pundakmu. Bebaskan setiap momen yang sudah tak bisa diubah lagi. Lepaskan hari ini, seperti seseorang yang menjatuhkan batu yang sudah tak ingin dibawanya lagi. Kamu tak perlu memikirkan apa yang seharusnya bisa kamu lakukan dengan lebih baik. Kamu tak perlu mengulang-ulang apa yang telah terjadi. Kamu tidak perlu terus berjuang melawan sesuatu yang sudah berlalu. Hari itu telah mencapai tujuannya. Meski tak sempurna, meski terasa menyakitkan atau membingungkan, ia sudah tiada di sini lagi. Ia sudah bukan milikmu lagi. Kamu bisa melepaskannya tanpa merasa bersalah, tanpa merasa kehilangan apapun. Melepaskan adalah sebuah tindakan mencintai diri sendiri. Ia adalah cara untuk mengingatkanmu bahwa kamu pantas untuk beristirahat, bahwa kamu bukanlah mesin yang harus terus berpikir 24 jam, sementara tubuhmu merindukan ketenangan. Setiap pikiran yang muncul hanyalah sisa-sisa hari yang ingin bertahan bersamamu. Amati saja, tanpa melawan, tanpa menghakimi, tanpa berusaha memahaminya terlalu jauh. Ucapkan terima kasih padanya karena telah menjadi bagian dari harimu. Lalu alirkan dan lepaskan ia seperti sehelai daun yang hanyut terbawa arus. Kamu tidak perlu menahannya, kamu tidak perlu mengikutinya. Biarkan saja ia pergi. Biarkan malam menjalankan tugasnya, menyelimutimu dengan keheningan yang hanya datang saat kamu memutuskan untuk menyerah pada kedamaian. Karena melepaskan bukanlah sebuah kegagalan, melepaskan adalah bentuk istirahat. Melepaskan adalah sebuah kepercayaan
bahwa esok akan memberi kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, untuk memahami lebih dalam, untuk melangkah dengan lebih jernih. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara yang masuk membawa serta sebuah pesan sederhana. Kamu sudah tidak lagi berada di siang hari. Kamu sudah tidak lagi harus mengikuti iramanya atau memenuhi tuntutannya. Kamu berada di sini, di saat ini, di mana yang terpenting adalah mengizinkan pikiranmu menjadi tenang dan tubuhmu menemukan kelegaan. Setiap tarikan napas adalah sebuah pintu yang terbuka menuju ketenangan. Setiap hembusan napas adalah irama hari yang mengalir keluar darimu tanpa perlawanan. Kamu tak perlu terburu-buru, kamu tak perlu meyakinkan dirimu sendiri. Tindakan sederhana bernapas saja sudah cukup. Itu sudah sedang melakukan tugasnya. Hanya dengan mengendurkan ketegangan, itu sudah merupakan sebuah tindakan melepaskan. Itu sudah membuka ruang bagi ketenangan. Bayangkan hari itu lumer seperti butiran pasir di sela jarimu, yang berangsur-angsur terlepas satu persatu, tanpa rasa sakit, tanpa terburu-buru, tanpa kegaduhan, tak perlu menahan apapun. Setiap hal yang perlu tetap diingat akan menjadi pelajaran yang menemanimu esok hari. Sedangkan yang tidak akan hilang dengan sendirinya. Lepaskanlah kenangan hari ini, karena hari ini memang sudah berakhir. Biarkan saja pergi, karena pikiranmu butuh istirahat. Biarkan saja pergi, karena hidup bukanlah tentang terus-menerus mengulangi masa lalu, tetapi tentang hadir sepenuhnya di momen ini, di mana segala sesuatu terasa lebih ringan dan lebih manusiawi. Berilah dirimu izin untuk beristirahat tanpa membawa beban apapun. Tak ada yang harus kamu lakukan. Izinkan dirimu untuk melepaskan segalanya, meski hanya untuk sejenak. Malam ini, berikan dirimu kebebasan untuk benar-benar melepaskan. 2. Tenangkan pikiranmu. Ada kalanya tanpa disadari, pikiran dan perasaanmu menjadi kencang, menegang dari dalam, seolah memegang erat sesuatu yang takut untuk dilepaskan. Mungkin itu hal kecil yang membesar, pikiran yang terus berputar, atau tekanan yang sulit dijelaskan. Namun ketegangan dalam itu memengaruhi segalanya, cara bernapas, cara istirahat, bahkan caramu memandang dunia. Saat pikiran mengeras, segalanya terasa lebih berat. Tapi ingat, kamu tak harus terus membawa beban itu. Kamu bisa bersantai, bisa melepaskan, bisa membiarkan pemikiran itu pergi. Menguatkan diri justru berarti berhenti menekan diri dari dalam. Melonggarkan pikiran bukan berarti berhenti berpikir, tapi berhenti melawannya. Ini adalah gerakan lembut, nyaris tak terlihat, saat kau memutuskan untuk tak lagi memaksakan apapun. Kau biarkan setiap pikiran mengalir tanpa terikat, seperti awan yang lewat lalu menghilang. Kau tak perlu mengendalikan pikiran untuk membuatnya rileks, cukup berhenti menekannya. Saat kau sadar diri menegang, saat kau merasa terlalu memendam sesuatu, berhentilah sejenak. Ingat, tak semua hal harus diselesaikan saat ini juga. Pikiran tak harus selalu siaga. Kau boleh beristirahat, boleh memperlambat tempo, boleh bernapas. Terkadang ketegangan datang dari harapan bahwa kau harus punya semua jawaban hari ini. Terkadang dari rasa takut akan esok, dari khawatir gagal, dari beban yang terasa terlalu berat. Kadang pula itu datang begitu saja karena hari telah panjang dan pikiranmu lelah, berusaha melindungimu dengan waspada berlebihan. Tapi malam ini kau tak butuh perlindungan terus-menerus. Malam ini kau bisa mengizinkan pikiranmu terbuka dan sedikit bersantai. Paham bahwa tak ada bahaya dalam beristirahat. Tak apa menunda kekhawatiran sejenak, sementara tubuhmu memulihkan tenaga. Melepaskan pikiran itu seperti melonggarkan simpul. Bukan dengan paksa, tapi dengan kesabaran. Dilakukan perlahan, dengan napas lembut, memberi ruang bagi setiap pikiran tanpa membiarkannya mengambil alih. Ini tentang membiarkan dirimu berhenti tertekan, membiarkan dadamu melembut, membiarkan dirimu berhenti mengulang ide-ide yang telah menghantui berjam-jam. Sedikit demi sedikit kau akan merasakan perubahannya. Saat keheningan samar mulai meluas, saat tekanan dalam perlahan turun seiring setiap hembusan napas, kau tak perlu mencapai ketenangan seketika. Cukup izinkan pikiran rileks satu tingkat, lalu tingkat berikutnya, lalu satu lagi. Pikiran yang rileks berpikir lebih jernih, terasa lebih lembut, dan beristirahat lebih dalam. Saat kau berhenti memaksakan kesimpulan, pemikiran jadi lebih ringan.
Saat kau berhenti mengulang yang menyedihkan, jiwa pun lebih lega. Dan ketika kau membiarkan diri rileks, kau sadar, kau tidak terjebak dalam pikiran, kau hanya tegang. Ketegangan itu hanyalah jembatan yang kau putuskan sendiri antara dirimu dan kedamaianmu. Melepaskannya berarti kembali pada dirimu sendiri, ke ruang dalam di mana tak ada yang menuntut, tak ada yang memaksa, di mana keberadaanmu saja sudah cukup. Malam ini jangan cari jawaban. Jangan coba perbaiki apapun, biarkan pikiran menjadi lembut. Biarkan ia lepas dari kebutuhan untuk mengontrol. Biarkan ia rileks, seperti otot yang lelah bekerja. Setiap pikiran yang datang dipersilakan, tapi tak akan ditahan. Kau akan lihat ia datang, dan kau akan lihat ia pergi tanpa perlawanan. Melonggarkan pikiran adalah tindakan cinta pada diri sendiri. Isyarat kasih sayang untuk semua yang telah kau lalui hari ini. Berikan hadiah itu untuk dirimu. Izinkan pikiranmu tenang, bersantailah. Masuk ke dalam, dan biarkan malam melakukan tugasnya, merestorasimu. 3 malam tidak meminta apa-apa. Ia datang tanpa menuntut balasan. Jangan kau tuntut hasil, malam pun tidak menanyakan itu padamu. Tidak peduli apa yang kau lakukan atau tidak kau lakukan, tidak. Ia memandangmu dengan kesetaraan yang sama, kelembutan yang ia berikan juga pada semua orang. Kadang sedih dalamnya kau melihat dirimu sendiri. Malam hadir begitu saja, menyelubungi dunia dalam diam yang tak menghakimi. Meski siang membawa gerak, tanggung jawab, dan harapan, malam justru menghadirkan ruang tanpa syarat. Ia tak menuntut apapun darimu. Inilah tempat di mana kau bisa berhenti, tanpa harus terlihat, tanpa dihakimi, tanpa dipaksa memenuhi citra kekuatan atau kesempurnaan. Kau boleh sekadar ada, tanpa tekanan, tanpa kejar waktu, tanpa tuntutan. Di siang hari, kau sering membawa begitu banyak beban. Tekanan pekerjaan, kekhawatiran yang menumpuk, pikiran yang buntu, ketakutan tersembunyi di balik keputusan yang belum kau ambil. Semua itu melekat di tubuh dan pikiran, membuatmu merasa seperti selalu ada lagi yang harus dikerjakan, dijawab, diselesaikan. Tapi saat malam tiba, segala kewajiban itu menghilang. Malam tak memintamu untuk terus kuat, tak mengharuskanmu punya semua jawaban, tak menyuruhmu berakting. Ia hanya mengingatkan kau juga berhak istirahat, dan saat ini tak ada yang perlu kau buktikan. Malam adalah tempat pelindungan sunyi di mana segalanya melunak. Volume dunia mengecil, lampu-lampu padam, dan dalam hening itu tersampaikan sebuah pesan yang kadang kita lupa. Kau boleh berhenti, kau bisa melepas zirah yang selama ini kau kenakan. Boleh sesaat menurunkan beban itu, meski hanya dalam pikiran. Kau tak perlu menjelaskan mengapa lelah, tak perlu memaparkan mengapa sesuatu terasa sakit, atau mengapa hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Musik malam memahami, tanpa kau ucapkan satu kata pun, karena malam mengenal segala kelelahan manusia, segala pergulatan tersembunyi yang kau bawa dalam hati, bahkan yang tak kau sadari. Dan ia tak meminta imbalan apa-apa. Kita terbiasa hidup dengan pikiran, harus selalu melakukan sesuatu, bahkan sekadar tidur pun jadi tugas lain yang harus dicapai. Namun malam mengajakmu sebaliknya, untuk menyerah, membiarkan tubuh mengambil kembali ruangnya, membiarkan jiwa mencari ketenangan di dalam, bisa memejamkan mata dan menyadari tak ada yang mendesak, tak ada yang harus diselesaikan sekarang, tak ada yang perlu diperhatikan. Malam memberimu izin untuk berhenti, dan seringkali itulah yang paling kau butuhkan. Ingat, berhenti bukanlah kegagalan, istirahat bukan pemborosan waktu, bersantai bukan lari dari tanggung jawab. Itu hanya bentuk penghormatan atas kemanusiaanmu. Malam tak menuntut, karena ia tahu kau sudah menuntut terlalu banyak dari dirimu di siang hari. Ia tahu pikiranmu telah bekerja bahkan dalam diam, bahkan saat kau kira kau sedang tak bergerak. Itulah mengapa saat dunia gelap, malam menawarkan ruang di mana kau bisa benar-benar mendengar diri sendiri, tanpa gangguan suara luar, tanpa harapan, tanpa bisikan konstan yang menyuruhmu terus bergerak tanpa jeda. Malam mengajakmu bernapas lebih perlahan, membiarkan detak jantung kembali ke irama alaminya, membiarkan pikiran menemukan sudut di mana ia bisa melepaskan, di mana ia tak perlu terus melindungimu, tak perlu mencoba mengantisipasi esok. Semoga malam ini mengingatkanmu pada sesuatu yang penting.
Kau tak harus siap untuk apapun. Kau tak harus sempurna. Kau tak harus menyelesaikan setiap detail hidup sebelum tidur. Malam menerimamu apa adanya, dengan keraguanmu, kelelahanmu, kemenangan kecilmu, kesalahanmu, pikiranmu yang kadang ruwet tanpa alasan jelas. Semua muat di sini, semua boleh beristirahat di sini. Malam tidak menuntut, karena malam tidak menginginkan lebih dari kehadiran tenangmu. Ia tidak menginginkan usahamu, ia ingin kesediaanmu untuk berhenti berusaha. Ia tak ingin kendalimu, ia ingin istirahatmu. Ia tak ingin kau terus bertarung, ia ingin kau melepaskannya. Inilah saat di mana kau bisa bernapas tanpa beban. Waktu bagi musik batinmu untuk melambat. Biarkan yang kencang mengendur. Biarkan yang sakit berhenti sejenak. Kau tak harus kuat sekarang, kau hanya perlu ada. Setiap tarikan napas malam menemanimu. Setiap pelepasan pikiran malam menyetujuinya. Setiap kali kau menutup mata, malam mengingatkan, di sini tak ada tuntutan, hanya ruang untuk kedamaianmu. Izinkan dirimu merasakan kebebasan itu. Izinkan dirimu beristirahat tanpa syarat. Malam tidak meminta apapun darimu, dan itulah berkahnya yang terbesar. Di sini kau boleh sekadar bersandar. Empat musik yang sedang beristirahat saat ini punya sebuah kualitas yang terkadang kita lupa, ia diam sendiri. Tidak berlari, tidak melaju ke depan, tidak terseret kemana-mana. Ia sudah ada di sini. Pada momen ini, segalanya benar-benar hening dan utuh, hanya menunggu kamu untuk ikut serta. Namun pikiran kita yang begitu terbiasa melompat ke depan atau melihat ke belakang, sering melewatkan keheningan alami ini. Ia terus menggenggam masa depan dengan membayangkan masalah-masalah yang bahkan belum ada. Atau menyelami masa lalu mencari jawaban yang tak lagi bisa diubah. Dan dalam gerakan yang tiada henti itu, keheningan saat ini dibiarkan terlantar, bagai ruang teduh yang dibiarkan kosong. Tetapi setiap kali kamu kembali ke sini, kamu merasakan sebuah ketenangan yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Seolah-olah saat ini menyambutmu dengan tangan terbuka, mengajakmu untuk beristirahat di dalamnya. Musik saat ini berhenti karena ia tidak membutuhkan penjelasan. Ia tidak memintamu untuk menyelesaikan apapun. Tidak mengharuskanmu mengambil keputusan sekarang juga. Ini hanyalah ruang sederhana di mana yang penting cuma napasmu, tubuh yang rileks, pikiran yang melepaskan bebannya. Di sini, di saat ini tidak ada beban. Yang membuatmu cemas adalah milik masa depan. Yang menyakitimu adalah milik masa lalu. Saat ini tidak menyimpan gema dari keduanya. Hadiah dari momen ini tidak menyakitkan, tidak menekan, tidak memberi tekanan. Ia dan tempat perlindungan yang tak bergerak, selalu tersedia kapanpun kamu mau kembali. Bernapaslah dan rasakan saat ini membungkusmu dengan lembut. Kamu tak perlu berpikir lebih jauh, tak perlu mencari makna, hanya ada. Rasakan seperti udara yang masuk dan keluar. Seperti tubuhmu menemukan ritmenya sendiri ketika kamu berhenti mengejar pikiran yang tak pernah usai. Di saat ini, kamu tak perlu memikul beban dari apa yang tak kamu pahami. Tak perlu mengantisipasi apa yang mungkin datang. Tak perlu menghidupkan kembali apa yang telah berlalu. Saat ini beristirahat, dan ketika kamu bergabung dengannya, sesuatu di dalam dirimu juga mulai beristirahat. Mudah sekali lupa bahwa pikiran bisa tetap tenang tanpa harus menyelesaikan segalanya. Terkadang kamu merasa bahwa untuk beristirahat, hidupmu harus sudah rapi sepenuhnya, masalah terselesaikan, pikiran tertata rapi. Namun saat ini justru menunjukkan hal sebaliknya. Kamu bisa beristirahat bahkan di tengah kekacauan, bahkan saat kamu tak punya kejelasan, bahkan ketika kamu tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini beristirahat karena ia tidak bergantung pada kepastian. Ia bergantung pada kelepasanku, pada kesediaanmu untuk sedikit melonggarkan kendali dan membiarkan hidup mengalir sebagaimana adanya sambil tetap bernapas. Ketika kamu terhubung dengan momen ini, kamu mulai sadar. Sebagian besar kelelahanmu bukan berasal dari hari itu sendiri, melainkan dari perlawanan di dalam. Melawan apa yang telah terjadi, melawan apa yang bisa terjadi, menolak apa yang tak kamu pahami. Perlawanan itu menguras energi, memberati bahu, mengencangkan dada, memenuhi pikiran dengan kebisingan yang tak perlu.
Tapi di saat ini perlawanan itu meleleh. Di sini tak ada yang perlu dipertahankan. Di sini kamu tak perlu melawan apapun. Di sini kamu bisa bersantai dan hanya menjadi. Izinkan dirimu merasakan kebenaran yang lembut ini. Saat ini tidak perlu kamu perbaiki. Ia tak perlu sempurna untuk memberimu kedamaian. Tak perlu seru atau luar biasa. Keindahannya justru terletak pada kesederhanaannya. Ia sudah cukup. Dan ketika kamu mengizinkan dirimu masuk ke ruang ini, di mana tak ada yang mendesak, tak ada tekanan, pikiranmu akan mengatur dirinya sendiri, seolah akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Malam ini, satu persatu, kembalilah ke momen ini. Setiap kali pikiran membawamu ke esok, kembali. Setiap kali ingatan menarikmu ke kemarin, kembali. Setiap kali pikiranmu mulai membangun skenario, kembali lagi. Saat ini menunggumu tanpa syarat. Tak peduli berapa kali kamu pergi, ia akan selalu siap menerimamu. Segalanya berhenti di sini. Di sini kamu beristirahat. Di sini dalam momen kecil ini, hidup berhenti menjadi beban dan menjadi ringan, baik hati, akrab. Biarkan dirimu dipeluk oleh saat ini. Biarkan dirimu diselimuti keheningannya. Saat ini ada. Dan kamu juga bisa bersantai bersamanya. 5. Jangan kejar pikirannya. Pikiran datang tanpa diundang. Ada yang datang dengan lembut, nyaris tak terasa, seperti riak kecil yang menyentuh kesadaranmu lalu menghilang. Ada yang datang lebih keras, membawa beban emosi, kenangan, atau ketakutan yang tak kau minta. Dan saat mereka muncul, mudah sekali terpancing untuk mengikutinya, untuk mencoba memahaminya, mencari jawaban di dalamnya. Tapi mengejar pikiran hanya akan membuatnya makin kuat. Lebih cepat, lebih padat, lebih mendesak. Saat kau kejar, mereka malah beranak pinak. Saat kau coba tangkap, mereka menjauh. Saat kau coba kendalikan, mereka justru menjebakmu. Malam ini kau tak perlu mengejar apapun yang lewat di pikiranmu. Kau bisa membiarkannya. Biarkan setiap pikiran menjalani alurnya sendiri, tanpa kau terseret ke dalamnya. Jangan mengejar pikiran bukan berarti mengabaikan atau memaksa diri untuk tak merasakan apa-apa. Ini tentang membiarkannya ada, tanpa mengubahnya jadi labirin. Pikiran itu berpikir, sama seperti hati berdetak dan paru-paru bernapas. Itu bukan sesuatu yang bisa kau hentikan dengan kekuatan kehendak. Tapi kau bisa memilih untuk tak mengejar setiap ide yang tampak penting. Kau bisa mengamatinya dari kejauhan, seperti seseorang yang duduk di tepi jalan, melihat orang berlalu tanpa perlu ikut pergi. Pikiran tak punya kuasa sebesar yang kau kira. Kau yang memberinya kekuatan saat kau menggenggamnya erat, saat kau ubah jadi cerita tak berujung, saat kau percaya itu mutlak benar. Sebagian besar hanyalah gema masa lalu, pantulan emosi sementara, atau fragmen kekhawatiran yang membesar dalam kesunyian. Biarkan setiap pikiran berlalu seperti awan yang digerakkan angin. Jangan coba uraikan, jangan coba pertahankan, jangan coba koreksi, cukup tatap lalu lepaskan. Dan saat kau mulai terbiasa, pikiran akan melunak. Kau akan sadar, kau tak perlu selalu siaga, tak perlu terus-menerus menyusun skenario pertahanan. Tak semua yang terpikir itu benar. Malam sini ingatkan dirimu, kau tak punya kewajiban untuk mengikuti setiap pikiran yang muncul. Kau yang memutuskan apakah akan berjalan di belakangnya atau membiarkannya pergi begitu saja. Seringkali pikiran yang paling mendesak justru yang paling tak kau butuhkan. Mereka datang membawa lelah, berubah bentuk oleh tekanan hari ini, diperburuk oleh emosi sesaat. Kalau kau kejar, mereka akan memenjarakanmu. Kalau kau biarkan lewat, mereka akan larut. Pikiran menjadi jernih ketika kau tak memberinya tafsiran. Biasa akan tenang jika kau tak memaksanya menyelesaikan masalah yang tak ada solusinya. Ia akan damai saat kau ingatkan bahwa ini malam, waktu untuk beristirahat, bukan menganalisa. Saat ini tak ada yang butuh perhatianmu segera. Tak ada lagi yang harus kau selesaikan. Tak ada yang perlu energimu. Kau bisa melepas setiap pikiran tanpa takut kehilangan sesuatu yang penting. Bayangkan pikiranmu seperti sungai. Kalau kau coba hentikan air dengan tangan, ia justru bergolak. Kalau kau lawan arusnya, kau yang kelelahan. Tapi kalau kau duduk di tepian dan hanya mengamati, kau akan lihat air itu mengalir dengan mudah.
Setiap tetes menemukan jalannya sendiri tanpa perlu campur tanganmu. Begitulah sifat pikiran, mereka tak butuh kau kejar untuk sampai ke tujuannya. Mereka juga tak butuh kendalimu untuk menghilang. Jika kau tak ikuti, mereka akan terus bergerak dan ruang dalam dirimu akan terasa lebih lapang, lebih bersih, lebih tenang. Malam ini berilah dirimu ruang. Saat sebuah pikiran muncul, tatap dengan lembut lalu lepaskan. Jika muncul lagi, lakukan hal sama. Kalian perlu berdebat dengan mereka. Tak perlu menjelaskan, menyelesaikan, atau mengubahnya jadi cerita. Cukup amati dari tempat yang tenang dalam dirimu. Dan perlahan batinmu akan dipenuhi keheningan, bukan kehampaan tapi ketenangan. Keheningan yang memungkinkanmu mendengarkan musik ketentraman yang selalu ada di dalam, menunggu saatnya kau berhenti mengejar hal yang tak perlu dikejar. Jangan kejar pikirannya, biarkan malam menyelimutimu tanpa beban. Biarkan pikiranmu bernapas lega, tanpa tekanan. Setiap pikiran yang kau lepaskan adalah satu langkah menuju kedalaman diri. Tempat di mana kedamaian tak tergantung pada apa yang kau pikirkan, tapi pada apa yang kau putuskan untuk tak ikuti. Malam ini, biarkan semuanya mengalir. Biarkan pikiranmu beristirahat. Biarkan mereka berlalu seperti pejalan yang tak perlu singgah, sementara engkau hanya perlu berhenti dan beristirahat. 6 ketenangan itu dipelajari. Ketenangan tidak datang tiba-tiba. Bukan hadiah yang diberikan begitu saja, terlepas dari seberapa besar usaha atau niat baik yang kau curahkan. Ketenangan adalah sesuatu yang dibangun pelan-pelan. Dipelajari, dilatih, ditumbuhkan sedikit demi sedikit, bahkan di malam-malam di mana pikiranmu terasa tak mau bekerja sama. Terkadang kau berpikir seharusnya dirimu sudah lebih tenang secara alami, bahwa keinginan untuk merasakan damai seharusnya sudah cukup untuk mencapainya. Tapi ketenangan bekerja dengan caranya sendiri. Ia adalah jalan yang ditempuh perlahan, sebuah kebiasaan yang diperkuat oleh setiap tarikan napas yang disadari. Sebuah ruang internal yang terbangun justru saat kau menyusuri badai dalam dirimu sendiri. Belajar tenang bukan berarti menghapus semua yang membuatmu khawatir. Bukan juga tentang menjadi bebas dari kegelisahan. Ini tentang tidak bereaksi seketika pada setiap pikiran yang melintas. Tentang tidak terburu-buru bertindak atas setiap perasaan tidak nyaman yang muncul. Ini tentang memberi dirimu jeda untuk melihat dunia batinmu tanpa rasa takut, untuk mengenali bahwa keheningan pun bisa mengajarkanmu sesuatu. Ketenangan datang saat kau memutuskan untuk tidak lari, saat kau berhenti memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Saat kau mulai memperlakukan dirimu dengan kesabaran yang sama seperti kau berikan pada orang lain. Setiap bonus adalah kesempatan untuk berlatih. Saat pikiranmu ramai, kau bisa mengingatkan diri, kau tak wajib mengikuti semua itu. Saat tubuhmu menegang, kau bisa menjawabnya dengan napas yang lebih lembut. Saat emosi hari itu terasa menumpuk dan belum terproses, kau bisa mengizinkan diri untuk merasakannya tanpa menghakimi. Belajar tenang adalah memberi dirimu ruang. Ruang untuk tidak langsung bereaksi. Ruang untuk tidak menuntut terlalu banyak dari dirimu sendiri. Ruang untuk membiarkan hidup berjalan tenang tanpa intervensi konstan darimu. Ketenangan juga belajar menerima bahwa akan ada saat-saat di mana kau tak merasakannya. Itu bukan karena kau gagal, tapi karena kau manusia. Akan ada malam di mana pikiran terus berlari, detak jantung berpacu tanpa alasan jelas, dan kekacauan mental seakan tak ada ujungnya. Tapi bahkan di malam-malam seperti itu, proses belajarnya tetap berjalan. Kau belajar untuk tetap hadir tanpa mengeras. Kau belajar tidak takut pada kebisingan di dalam. Kau belajar bahwa ketenangan itu tidak hilang, ia hanya tersembunyi sementara di balik apa yang mengganggumu. Dan ketika kau mencarinya dengan lembut, ia akan muncul kembali. Anggaplah ketenangan seperti otot batin. Semakin sering kau melatihnya, semakin alami ia bekerja. Tapi penguatannya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keteguhan. Setiap kali kau memilih bernapas alih-alih bereaksi, kau sedang belajar tenang. Setiap kali kau melepaskan pikiran yang menekanmu, kau sedang belajar tenang. Setiap kali kau bicara pada diri sendiri dengan baik, bukan tuntutan, kau sedang belajar tenang. Ini adalah proses belajar yang lambat tapi mendalam. Proses yang mengubah caramu menghadapi dunia dan caramu menghadapi dirimu sendiri.
Malam ini, izinkan dirimu belajar menjadi sedikit lebih tenang. Kau tak perlu membuatnya sempurna. Kau tak perlu merasakan ketenangan mutlak. Kau hanya perlu mencoba. Amati yang kau rasakan tanpa buru-buru mengubahnya. Bernapaslah tanpa memaksakan apapun. Lepaskan pikiran yang membawamu jauh dari momen ini. Ketenangan tidak datang seperti gelombang besar yang tiba-tiba. Ia datang seperti bisikan. Semakin sering kau menyimaknya, semakin jelas ia terdengar. Semakin rajin kau berlatih, semakin sering ia menemanimu, bahkan saat kau tak menyadarinya. Belajar tenang adalah tindakan mencintai diri sendiri. Pengingat bahwa kau tak harus hidup terperangkap dalam ketegangan, bahwa kau tak harus membawa setiap kecemasan sampai ke ujung, bahwa kau boleh beristirahat, bahkan ketika dunia dalammu terasa bergolak. Ketenangan bisa dipelajari, dan kau sedang mempelajarinya sekarang. Dengan setiap tarikan napas, dengan setiap jeda, dengan setiap keputusan untuk tidak membiarkan pikiran menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Malam ini izinkan pembelajaran itu terjadi. Lanjutkanlah, biarkan batinmu melembut. Biarkan ketenangan muncul dengan jalannya sendiri, berjalan pelan, sampai ia menemukan tempatnya di dalam dirimu. Dan dari sana, biarkan ia memelukmu. 7. Ada kalanya kita begitu terserap pada segala yang terjadi di luar, hingga diri kita sendiri terlupakan. Kita terpecah di antara tanggung jawab, percakapan, kekhawatiran, dan harapan yang bahkan bukan milik kita. Tanpa terasa, kita menjauh dari pusat diri sendiri, seolah perhatian kita merambat ke segala arah, kecuali ke dalam. Dan saat malam tiba, datang pula rasa hampa. Ada sesuatu yang terasa hilang, sesuatu yang terasa tak beres, pikiran yang tak menemukan tempat untuk berhenti. Sesungguhnya tak ada yang salah dengan dirimu. Hanya saja kau telah pergi terlalu jauh, dan kini saatnya untuk kembali. Kembali pada diri sendiri bukanlah sesuatu yang rumit atau butuh usaha keras. Ini adalah proses yang lembut, akrab, dan hampir tak bersuara. Sebuah pengingat bahwa di dalam dirimu ada ruang yang tak tergantung pada apapun, bukan pada kejadian hari ini, bukan pada ucapan orang lain, bukan pula pada kegelisahan akan esok. Ruang itu selalu milikmu. Hanya saja terkadang kita perlu berhenti sejenak untuk merasakannya kembali. Kembali pada diri adalah dengan menutup mata dan mengingat. Kamu bukan hanya deretan tugas, daftar ketakutan, atau tuntutan yang terus membayangi. Kembali pada diri adalah dengan mendengarkan napasmu, dan menyadari, disitulah perlindunganmu dimulai. Saat kesadaran itu kembali, pikiran pun berhenti mengejar segala hal. Ia mulai surut seperti laut yang tenang usai badai. Gelombang dalam diri mungkin masih bergerak, tapi ia tak lagi menarikmu terbawa. Tak perlu melawannya, tak perlu mengendalikannya. Kamu hanya perlu kembali ke titik sebelum segala pikiran muncul. Titik di mana tubuhmu bisa merasakan sandaran, napasmu menemukan iramanya, dan hidup berhenti menekan. Pada momen ini tak ada yang perlu kau lakukan. Kembali pada diri juga berarti mengingat siapa dirimu di balik segala kesibukan. Kau adalah manusia yang merasa, yang berpikir, yang bisa lelah, yang butuh istirahat, yang layak untuk berhenti sejenak. Seseorang yang mungkin sudah memberi lebih dari yang seharusnya, meski jarang mengakuinya. Dan kembali pada diri adalah memandang dirimu dengan kejujuran yang lembut, yang membebaskan, yang menenangkan, yang membuatmu paham. Kelelahan bukanlah kegagalan, melainkan tanda bahwa sudah waktumu pulang, mengisi kembali ruang batin yang kosong. Dalam kepulangan ini, tak ada celah, tak ada penilaian, tak ada tuntutan, hanya ruang untuk menjadi dirimu sendiri. Setiap kali kau merasa hilang dalam pikiran, lakukan gerakan sederhana ini. Pulanglah pada dirimu. Setiap kali kecemasan mendorongmu ke tepi, kembalilah pada napas. Setiap kali kenangan menarikmu ke masa lalu, pulanglah pada tubuhmu. Kau tak perlu menyelesaikan apapun untuk kembali. Tak perlu paham segala hal. Cukup berhenti dan alihkan perhatianmu ke rumah yang sebenarnya dalam dirimu. Dan ketika kau kembali, kau akan temukan ada lebih banyak keheningan dalam dirimu daripada yang kau kira. Lebih banyak ketenangan daripada yang kau bayangkan. Lebih banyak kekuatan daripada yang kau percayai. Kembali pada diri adalah tindakan cinta, tanpa kata, tanpa syarat.
Sebuah pelukan dari dalam yang menawarkan kenyamanan tanpa perlu penjelasan. Nah, di sini sesaat dunia luar tak perlu ada. Hanya kamu, napasmu, kehadiranmu, dan kedamaianmu. Malam menemani perjalanan pulangmu ini. Karena malam pun tahu, kadang kita pergi sangat jauh mencari jawaban. Padahal yang paling penting justru ada di dalam. Di ruang batin yang terlupa saat pikiran penuh kebisingan. Malam ini pulanglah pada dirimu dengan lembut. Tanpa tergesa, tanpa paksaan, tanpa tuntutan untuk merasakan apapun, pulang saja. Kau bisa selalu pulang setiap kali kau sadar telah menjauh. Setiap kali pikiranmu mengembara, setiap kali gelombang emosi datang. Tarik napas dari pusat dirimu. Di dalam tak ada tekanan, tak ada keributan, tak ada harapan yang membebani. Hanya kamu dan kesunyian yang menemani. Dan dalam kesunyian itu, perlahan-lahan semuanya kembali pada tempatnya. Semuanya dia menemukan jalannya, semuanya dia menjadi lebih terang. Semuanya beristirahat, kau pun akhirnya beristirahat. Karena kembali pada diri sendiri pada dasarnya adalah kembali pada ketenangan yang selalu menantimu. 8 keheningan itu menyembuhkan. Ada sebuah keheningan yang tidak menyeramkan, sebuah keheningan yang bukan kekosongan, melainkan sebuah ruang di mana pikiran akhirnya bisa bernapas. Sepanjang hari, segalanya dipenuhi oleh suara, obrolan yang tertunda, keputusan berat, pikiran dan emosi yang saling tabrakan tanpa irama. Mereka memutar musik tanpa izin. Kebisingan di dalam kepala itu terus membesar, sampai akhirnya mustahil mendengar suara diri sendiri. Tapi ketika malam tiba, datanglah keheningan yang berbeda. Sebuah keheningan yang mengajakmu melepaskan segala yang tak perlu, dan mengingatkanmu bahwa di dalam dirimu ada ruang yang sama sekali tidak menghakimi. Ruang itu tidak menuntut, keheningan ini tidak butuh penjelasan. Ia tidak menantangmu, tidak memaksamu merasakan apapun. Ia tidak mengisi, ia hanya menemani. Keheningan membantu karena ia menenangkan apa yang telah disesaki oleh pikiran. Ia membantu karena memperlambat tumpukan pikiran yang saling tindih. Ia membantu karena memberimu istirahat dari segala beban yang tanpa sadar kau bawa. Ketika kau diam, bahkan hanya beberapa detik, sesuatu dalam dirimu mulai mereda. Napas menjadi lebih halus, bahu sedikit turun. Pikiran berhenti bersikeras bahwa segalanya harus diselesaikan malam ini. Kau tak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Cukup izinkan keheningan yang ada di sela-sela segala hal itu menyelimutimu, yang mengingatkanmu bahwa kau tidak dirancang untuk selalu siaga. Berulang kali kau mencari jawaban di luar, kau mencari pengalihan, kau mencari cara untuk menghindari apa yang kau rasakan. Tapi diam justru mengajarimu bahwa kau tak perlu lari. Ia memungkinkanmu mengamati dunia dalam dirimu tanpa rasa takut, tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru. Dan setelah mengamati, kau sadar, tidak ada yang sebesar yang terlihat saat kau terjebak dalam kebisingan. Keheningan menunjukkan bahwa emosi akan tenang jika kau izinkan. Pikiran kehilangan kuasanya ketika kau tak terus mengikutinya. Kecemasan mereda ketika kau tak menambahi kebisingan yang memicunya. Dalam keheningan, pikiran bisa bernapas. Dan ketika pikiran bernapas, kau pun ikut bernapas. Keheningan membantu karena ia membawamu kembali ke ritme alamimu. Ritme yang hilang saat kau berlari sepanjang hari memenuhi ekspektasi yang tak ada habisnya. Ritme yang terputus saat kau memaksakan diri melebihi batas. Dalam keheningan kau menemukan kembali waktumu sendiri. Kau kembali hadir. Kau kembali mampu mendengar apa yang benar-benar kau butuhkan. Dan seringkali yang kau butuhkan bukan solusi instan, melainkan sebuah momen keheningan yang memungkinkanmu melihat dengan jernih apa yang sebelumnya kabur. Kau tak perlu mencari keheningan yang sempurna, ia tak harus mutlak. Cukup satu ruang kecil, satu momen di mana kau memilih untuk tak lagi mengkritik diri, tak mendesak diri, tak memaksa berpikir lebih keras. Keheningan batin yang sederhana itu bisa mengubah malammu, bisa melembutkan hatimu, bisa melonggarkan ketegangan yang mungkin tersangkut di dadamu. Ia mengingatkanmu, kau tak punya kewajiban menemukan semua jawaban hari ini. Kadang jawabannya sesederhana istirahat. Biarkan malam menjalankan tugasnya. Biarkan batinmu mereda dalam tempo lambat yang hanya muncul saat kau berhenti melawan sesuatu yang tak perlu.
Saat kau berserah pada keheningan, kau sadar bahwa kau tidak sendiri. Kau temukan bahwa ada lebih banyak kedamaian dalam dirimu daripada yang kau kira, tersembunyi di balik lapisan kebisingan yang silih berganti sepanjang hari. Kau sadar, kau tak perlu mengosongkan pikiran untuk merasakan tenang. Kau cuma butuh sedikit ruang untuk bernapas. Keheningan tak memintamu mengabaikan pikiranmu. Ia memintamu untuk tak mencengkeramnya. Ia tak memintamu menghilangkan emosi. Ia memintamu mendengarkannya tanpa tenggelam. Ia menawarkanmu tempat di mana kau bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa tuntutan, tanpa topeng, tanpa ketegangan. Malam ini, biarkan keheningan membantumu. Jangan isi ia dengan kekhawatiran. Jangan jadikan ia alasan baru untuk cemas. Biarkan saja, biarkan dirimu ada di dalamnya. Pejamkan mata, rasakan bagaimana keheningan menyelimutimu. Bagaimana ia menenangkan pikiranmu, bagaimana ia membantumu melepaskan beban dari dada. Biarkan keheningan melakukan apa yang ia kuasai, menenangkan, menyembuhkan, menemani. Dan sementara ia bekerja, kau bisa beristirahat, biarkan keheningan merangkulmu. Perlahan, kau akan kembali ke tempat di mana segalanya terasa lebih ringan, lebih tenang, lebih manusiawi. Karena diam itu membantu, dan malam ini kau membiarkannya membawamu pada kedamaian. 9 kadang, ketegangan tak datang tiba-tiba. Ia memasang diri pelan-pelan tanpa pengumuman. Semuanya berawal dari satu pikiran kecil. Sedikit kekhawatiran, rahang yang tanpa sadar mengeras, bahu yang naik, napas yang memendek. Lalu, tanpa kau sadari, ia menumpuk hari demi hari, terkumpul dalam tubuh, terperangkap dalam pikiran, jadi beban yang bahkan tak lagi kau ingat asalnya. Saat malam tiba, ketegangan itu terdengar lebih nyaring. Seperti semua yang kau abaikan seharian kini ingin datang sekaligus. Tapi kau tak perlu melawannya. Kau tak perlu memaksanya pergi. Saat diamati, ketegangan pelan-pelan mulai meleleh dengan sendirinya. Ia akan pergi saat kau berhenti menolak apa yang kau rasakan. Saat kau tak lagi melawan pikiranmu, tapi mendengarkannya tanpa takut. Saat kau tak mengeraskan diri, tapi membiarkan dirimu menjadi lembut. Ketegangan tak hilang karena dipaksa, ia hilang karena diterima. Ia akan pergi saat kau menarik napas sedikit lebih dalam, saat kau mengizinkan dadamu terbuka, saat kau berhenti membebani dirimu sendiri. Ia takkan hilang karena diabaikan, tapi karena kau sadar, kau tak harus menahannya. Kau tak wajib menanggung setiap emosi yang lewat. Coba sejenak rasakan tubuhmu sekarang. Mungkin ada bagian yang terasa sempit, di leher, di dahi, di dada. Jangan buru-buru memperbaikinya. Untuk sekarang cukup amati dengan sabar. Perhatian yang lembut seringkali lebih kuat daripada usaha keras. Tubuhmu mungkin hanya ingin kau mendengarnya, mengakui bahwa ia sudah bekerja melebihi batas, menerima bahwa kau sudah lelah meski kau mencoba menyembunyikannya. Dan saat kau mengizinkan diri merasakan ketegangan itu, tanpa menghakimi, ia mulai mencair. Seperti es yang meleleh perlahan dalam air hangat, pikiran juga menyimpan ketegangan. Keheningan yang berisik, ide yang berputar-putar, kekhawatiran yang terus kembali meski tak ada solusi, pikiran yang mengeras karena kau merasa seharusnya kau melakukan lebih. Tapi malam ini bukan waktunya menyelesaikan masalah. Malam ini waktunya melepaskan. Setiap pikiran yang mencekik bisa pergi jika kau berhenti mengejarnya. Ketegangan mental mereda saat kau tak memaksa dirimu berpikir lebih dalam. Saat kau tak menghukum diri karena tak punya semua jawaban. Pikiran akan lebih rileks saat kau memberinya pengertian. Saat kau mengizinkannya beristirahat dari kebisingannya sendiri. Bayangkan semua ketegangan itu seperti tali yang diregangkan. Kau tak perlu memotongnya, kau hanya perlu melepaskan tarikannya. Dan saat kau lepaskan, ia kembali ke bentuk aslinya yang ringan. Begitu juga ketegangan dalam dirimu. Ia tak akan pergi saat kau berhenti menuntut tubuhmu selalu kuat. Saat kau berhenti memaksa pikiranmu tetap siaga bahkan di malam hari. Saat kau berhenti memaksakan diri untuk selalu terkendali. Ketegangan akan terlepas, bukan karena kau memaksanya, tapi karena ia tak lagi punya alasan untuk menetap. Malam adalah waktu terbaik untuk membiarkan pelepasannya terjadi. Tak ada suara yang mengganggu, tak ada tugas yang menunggu, tak ada tuntutan dari luar. Hanya kau, napasmu, dan keheningan yang menemani.
Setiap hembusan napas adalah ajakan untuk melepaskan sedikit lagi, melepaskan apa yang masih mengganjal, apa yang menyakitkan, apa yang mengkhawatirkan, bahkan melepaskan keinginan untuk merasa baik seketika. Ketegangan mereda saat kau tak terburu-buru, saat kau memberinya waktu dengan kecepatannya sendiri. Pelan-pelan kau akan merasakan sesuatu di dalam menjadi lebih lembut. Beban yang turun, dada yang terbuka, pikiran yang jernih bagai langit setelah hujan. Kau tak perlu memaksakan apapun untuk sampai ke sana. Kau hanya perlu mengizinkannya terjadi. Hanya perlu menemaninya dengan sabar, dengan kasih, dengan kelembutan yang mungkin jarang kau beri pada dirimu sepanjang hari. Malam ini, biarkan ketegangan itu pergi dengan caranya sendiri. Jangan dipaksa, jangan diburu. Cukup bernapas dan amati bagaimana detik-detik berlalu pelan, seolah tak ada lagi yang perlu diurai. Ketegangan mereda saat kau memutuskan untuk tak lagi menanggungnya, saat kau paham bahwa kau bukan wadah untuk menampung segala yang mengganggu kedamaianmu. Kau bisa membebaskan diri agar bisa beristirahat tanpa rasa bersalah. Kau bisa menyerah pada ketenangan tanpa perlu izin siapa-siapa. Malam ini, izinkan proses itu terjadi di dalam dirimu. Biarkan ketegangan menemukan jalannya keluar. Biarkan tubuh dan pikiranmu menemukan kelegaan yang selalu ada di balik semua yang mencekik. Dan saat ia pergi, kau akan merasakan malam menyelimutimu dengan lebih lembut. Seperti bisikan yang berkata, sekarang kau boleh melepaskan. Sekarang kau boleh beristirahat. Sekarang kau boleh menjadi lebih ringan. 10 tidak ada yang sesegera itu. Sepanjang hari semuanya terasa mendesak. Keputusan, pesan yang belum dibalas, kekhawatiran yang menumpuk tanpa izin, harapan-harapan yang orang lain letakkan di pundakmu. Pikiran masuk ke dalam mode balapan yang terus-menerus, seolah setiap hal kecil adalah masalah yang harus diselesaikan sekarang juga. Tanpa sadar, kau mulai hidup dengan dorongan internal yang tak pernah berhenti, bahkan saat tubuh lelah dan malam tiba. Tapi saat kegelapan turun dan dunia mulai tenang, sebuah kebenaran yang lembut muncul, hampir seperti bisikan. Tidak ada yang sesegera itu seperti yang pikiranmu yakinkan padamu. Rasa urgensi itu lebih sering datang dari pemikiran, bukan dari kenyataan. Itu adalah gema yang menggema di dalam dirimu sampai kau merasa semuanya bergantung pada jawabanmu yang instan. Namun ketika kau amati dengan tenang apa yang mengganggumu, kau akan lihat sebagian besar hal bisa menunggu. Tidak ada yang runtuh jika tidak kau putuskan saat ini juga. Tidak ada nilaimu yang hilang jika kau memilih untuk beristirahat dulu sebelum bertindak. Kau tak perlu mengejar setiap kecemasan seolah itu alarm yang butuh perhatian penuhmu. Rasa urgensi itu mereda ketika kau paham. Kau boleh berhenti sejenak. Kau boleh bernapas. Kau boleh tinggalkan sesuatu untuk besok. Tanpa itu berarti kau lalai atau tak bertanggung jawab. Malam mengingatkanmu akan hal ini dengan cara yang gagal dilakukan siang. Saat kebisingan luar berhenti, saat tak ada lagi permintaan, saat lampu-lampu padam, baru kau sadar. Apa yang tadi terasa mendesak, bobotnya sudah berbeda. Yang tadi menyesakkan dada, kini kehilangan cengkeramannya. Yang tadi terasa sangat penting, menjadi lebih mudah dikelola. Dan ini bukan kebetulan. Ini pikiranmu yang kembali ke kecepatan alaminya. Kecepatan yang tak perlu lari kencang untuk merasa aman. Malam menunjukkan padamu, kau tak wajib memenuhi setiap sudut pikiranmu dengan tekanan. Kau bisa tinggalkan semuanya di depan pintu istirahatmu. Tidak ada yang sesegera itu, karena waktu juga tahu caranya menunggu. Yang kau khawatirkan hari ini, bisa kau lihat dengan cara baru besok. Yang terasa rumit bisa jadi sederhana setelah istirahat semalam. Yang membingungkan bisa jadi jernih saat pikiranmu tak terjajah. Terkadang kau pikir kau harus lakukan segalanya sekarang karena takut kehilangan kendali. Tapi kendali tidak diraih dengan terburu-buru. Kehidupan diraih dengan hadir sepenuhnya, dengan bernapas, dengan melihat jelas. Rasa urgensi menghilang saat kejernihan muncul dan kejernihan datang saat kau beristirahat. Bernapas dan rasakan. Momen ini menunjukkan padamu bahwa kau tak harus terus berlari. Kau tak perlu menyelesaikan hidup sebelum tidur. Kau tak perlu ambil keputusan saat lelah, cemas, atau tegang.
Tidak ada yang sesegera itu seperti yang pikiranmu katakan, terutama saat kau kelelahan. Yang kau butuhkan sekarang bukan bertindak, tapi mengizinkan dirimu ada. Mengizinkan tubuhmu rileks, membiarkan pikiranmu mengecilkan volumenya, membiarkan malam mengisimu kembali. Kalau tak bisa sendiri, atur ulang batinmu dengan lembut. Rasa urgensi sering lahir dari ketakutan, takut salah, takut kehilangan, takut tak memenuhi standar, takut sesuatu akan gagal kalau kau berhenti. Tapi berhenti bukan kegagalan. Itu kesempatan untuk kembali pada dirimu, menyambung lagi dengan ketenanganmu, mengingat bahwa nilaimu tak ditentukan oleh berapa banyak yang kau selesaikan hari ini. Tidak ada yang bisa hidup dalam mode darurat selamanya. Kau tak diciptakan untuk itu. Kau diciptakan untuk bernapas, untuk merasakan, untuk beristirahat, untuk memahami hidup dengan cahaya batin, bukan dengan keputusasaan. Bayangkan sejenak, semua yang kau khawatirkan hari ini tertunda, melayang seperti daun di udara. Tak jatuh, tak hilang, tapi juga tak memberimu tekanan. Mereka tetap ada, menunggu untuk kau lihat besok dengan mata yang lebih tenang. Hidup tak menuntutmu melakukan segalanya dalam satu hari. Kaulah yang kadang membebani dirimu sendiri. Tapi malam ini kau bisa melepasnya. Kau bisa katakan dengan jujur pada dirimu, ini bisa menunggu. Aku bisa menunggu. Kedamaianku lebih penting dari ketergesaanku. Tidak ada yang sesegera itu. Tidak ada yang pantas mencuri malammu. Tidak ada yang perlu diselesaikan dengan mengorbankan istirahatmu. Biarkan malam menjagamu, biarkan tubuhmu pulih. Biarkan pikiranmu bebas dari kebisingan. Besok akan jadi hari lain dengan lebih banyak cahaya, lebih banyak energi, lebih banyak kejernihan. Malam ini hanya kau dan malam. Dan satu-satunya hal yang mendesak sekarang adalah kedamaianmu. 11 sudah cukup dengan mengendalikan. Sepanjang hari ini, tanpa kamu sadari, kamu terus berusaha mengendalikan begitu banyak hal. Bagaimana orang memandangmu, bagaimana sebenarnya perasaan mereka, bagaimana sebuah situasi seharusnya berjalan agar kamu merasa aman. Ya, kamu juga berusaha mengendalikan emosimu, pikiranmu, reaksimu, bahkan reaksi yang belum terjadi. Meski dorongan itu datang dari keinginan untuk melindungi diri, ia justru menguras tenagamu, membuatmu letih, meninggalkan perasaan tegang yang tak kunjung hilang. Dan di malam hari, kelelahan itu terasa begitu nyata. Ini bukan kelelahan fisik, melainkan lelah karena memikul beban yang terlalu berat. Di saat seperti ini, sebuah kebenaran sering terungkap, meski jarang kamu ucapkan dengan lantang. Kamu tidak perlu lagi mengontrol. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah, bukan kehilangan kekuatan, atau membiarkan hidup mengalir begitu saja tanpa arahan. Melepaskan kendali adalah memberi dirimu izin untuk beristirahat. Berarti mengakui bahwa kamu tidak mungkin mengatur setiap detil dunia ini, tidak bisa memprediksi setiap reaksi, setiap hasil, setiap kata, atau setiap pikiran. Melepaskan kendali adalah menerima bahwa hidup punya iramanya sendiri, dan kamu tak perlu terus berjuang melawannya hanya untuk merasa aman. Dan ketika kamu mulai melepaskan, pikiranmu bernapas lega, hatimu terasa lebih ringan, tubuhmu berhenti menegang, seakan setiap momen adalah ujian. Kontrol tumbuh dari ketakutan, takut sesuatu akan salah, takut kehilangan yang kamu sayangi, takut tidak siap, takut tidak cukup mampu. Tapi ketakutan itu kehilangan kekuatannya saat kamu mulai mempercayai, meski hanya sedikit. Percaya bahwa malam ini akan memberimu istirahat yang tidak bergantung pada kewaspadaanmu. Percaya bahwa besok akan datang dengan kejelasan lebih, kekuatan lebih, cahaya yang lebih terang. Percaya bahwa tidak semuanya akan runtuh saat kamu melepaskan. Bahkan banyak hal justru akan jatuh pada tempatnya saat kamu berhenti memaksanya. Malam ini cukup lepaskan kendali atas pikiranmu. Jangan paksa mereka menuju suatu tempat. Jangan berusaha menghilangkannya atau membuatnya bersikap sesuai keinginanmu. Biarkan saja, amati bagaimana mereka datang, berubah dan pergi tanpa perlu kamu ikut campur. Berhentilah mengendalikan emosimu. Jangan sembunyikan, jangan perbaiki, jubah-ubah jadi sesuatu yang lain. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Mereka akan melunak saat tidak kamu tekan.
Mereka akan tertata saat tidak kamu kendalikan. Lepaskan juga kendali atas hari yang telah berlalu. Jangan ubah lagi secara mental apa yang sudah selesai. Jangan ulangi percakapan, jangan cari penjelasan sempurna untuk apa yang kamu rasakan. Itu sudah terjadi dan sudah berakhir. Kamu tak perlu meninjau ulang, tak perlu membawanya ke malam ini. Kamu bisa membiarkannya tinggal di masa lalu dan lepaskan kendali atas besok. Pikiran sering berlari ke depan, mencoba mengantisipasi segala kemungkinan, menciptakan skenario yang justru merenggut kedamaianmu. Tapi hari esok belum ada. Dan saat ia tiba, ia akan lebih jelas justru jika kamu tidak mengendalikannya terlalu keras. Ia akan lebih tenang jika malam ini kamu benar-benar istirahat. Jika kamu membiarkan energi pulih dengan sendirinya. Jika kamu membiarkan keheningan melakukan tugasnya tanpa gangguan dari ketakutanmu. Bayangkan apa yang kamu rasakan sekarang seperti sebuah simpul. Semakin kamu tarik, semakin kencang ia mengikat. Tapi saat kamu melambat, saat kamu berhenti, saat kamu menarik napas dalam tanpa berusaha memperbaiki apapun, simpul itu mulai mengendur dengan sendirinya. Begitulah dengan kontrol. Semakin kamu memaksanya, semakin sulit segalanya kembali. Semakin kamu longgarkan, semakin terang hidup terasa. Malam ini lepaskan kendali atas istirahatmu juga. Jangan paksa dirimu tertidur seolah itu salah satu tugas dalam daftarmu. Tidur datang justru saat pikiran menyerah, saat kamu berhenti menuntutnya, saat kamu memberinya izin untuk perlahan menghilang. Biarkan malam ini menemanimu dimanapun kamu berada. Bahkan jika pikiranmu masih bergerak, bahkan jika ada perasaan yang belum kamu pahami, kamu tak perlu mengontrol waktumu, caramu, bahkan momen tepat ketika akhirnya kamu terlelap. Kau hanya perlu menyerah pada malam ini. Diucapkan dalam hatimu dengan lembut namun jelas. Aku bisa melepaskan, aku bisa beristirahat. Aku tak perlu mengendalikan segalanya. Aku tak perlu mengantisipasi setiap kemungkinan. Aku tak butuh kekuatan, aku butuh kelembutan. Biarkan hidup bernapas bersamamu. Biarkan ketenangan menemukanmu tanpa harus kamu kejar. Dan saat kamu melepaskan sedikit lagi, kamu akan merasakan sesuatu yang indah. Malam yang memelukmu, pikiran yang merenggang, tubuh yang mengambil kembali ruangnya. Karena kedamaian itu selalu ada di sana. Menunggu saatnya kamu berhenti menahan segalanya. Tidak ada lagi yang perlu dikendalikan malam ini. Hanya istirahat. 12 perhatikan, lalu lepaskan. Pikiran kita punya kecenderungan untuk selalu berpegang pada ingatan yang menyakitkan, pada kenangan yang sudah tak lagi relevan, pada emosi yang hadir tanpa alasan yang jelas. Kadang tanpa sadar kita terjebak dalam sesuatu yang sebenarnya hanya ada di dalam kepala kita sendiri, memutar ulang sebuah percakapan, sebuah kekhawatiran, satu kata yang terus bergema. Dan semakin kita memberi perhatian pada suara itu, semakin besar ia tumbuh. Tapi sebenarnya ada sebuah mekanisme yang jauh lebih sederhana dan lembut di dalam dirimu. Cukup mati tanpa melekat. Lihat apa yang muncul tanpa mengubahnya menjadi beban. Biarkan semuanya mengalir tanpa harus menghentikannya. Kemampuan itu sudah ada di dalam dirimu, hanya menunggu untuk diingat kembali. Mengamati dan melepaskan adalah tindakan yang lembut. Ini bukan sebuah perjuangan keras atau paksaan. Ini seperti menyaksikan sesuatu yang lewat, tanpa perlu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kamu sadar ada sebuah pikiran, tapi kamu tak perlu menjadikannya bagian dari ceritamu. Kamu menyadari ada kecemasan. Kamu merasakannya sebentar, tapi tak mengizinkannya menghabiskan seluruh waktumu. Kamu perhatikan emosi yang muncul dari dada atau tenggorokan, dan alih-alih melawannya, kamu membiarkannya ada sampai ia kehilangan kekuatannya sendiri. Tidak ada satupun hal di dalam dirimu yang tetap sama saat kamu mengamatinya dari tempat yang tenang. Semuanya melunak, memudar, dan perlahan menemukan jalan keluarnya sendiri. Alasan mengapa pikiran terasa begitu menyakitkan adalah karena kita menggenggamnya terlalu erat. Kita percaya, kita analisis, kita putar ulang hingga ia tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Namun, ketika kamu mulai berlatih mengamati dan melepaskan, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar pikiran tidaklah begitu penting.
Mereka hanya gerakan-gerakan singkat dari pikiran, sinyal yang berlalu cepat, pantulan dari apa yang kamu alami sepanjang hari. Kamu tak perlu mengikuti setiap satu dari mereka. Kamu tak perlu menyelesaikannya. Kamu bisa membiarkan mereka pergi, seperti awan yang melintas di langit, datang, berubah bentuk, lalu menghilang. Mengamati juga membebaskanmu dari penghakiman. Kamu tidak perlu mengkotakkan pikiran sebagai baik atau buruk, benar atau salah. Cukup lihat mereka sebagai apa adanya, bagian dari fungsi alami pikiranmu. Saat kamu berhenti menghakimi, mereka menjadi lebih ringan, kehilangan kekuatannya, berhenti menarikmu ke bawah. Dan saat kamu melepaskannya, malam terasa lebih tenang, napas lebih dalam, tubuh lebih ringan. Ketenangan datang ketika pikiran berhenti memegang apa yang tidak perlu. Terkadang melepaskan bukan proses instan. Ada pikiran yang masih menempel karena dibebani emosi yang belum sepenuhnya reda. Tapi bahkan di sana, kamu tetap bisa mengamati dengan sabar. Kamu bisa ke dalam hati, aku melihatmu tapi aku tidak akan terikat. Aku mengakui perasaan ini, tapi ini bukan kebenaran mutlakku. Dan saat kamu melakukan ini, sebuah pintu di dalam dirimu mulai terbuka. Kamu mulai paham bahwa kamu tidak harus melawan segalanya. Kamu bisa hidup berdampingan dengan emosimu tanpa membiarkan mereka menguasai malam harimu. Kamu bisa merasakan tanpa terjebak di dalamnya. Malam adalah waktu terbaik untuk melatih kebebasan batin ini. Tanpa buru-buru, tanpa gangguan, tanpa tuntutan dari luar. Hanya kamu dan ruang kesadaran kecil yang bisa menyaksikan apa yang terjadi tanpa ikut terseret. Amati setiap pikiran seperti daun yang dibawa angin. Amati setiap emosi seperti gelombang yang datang, lalu surut. Amati tanpa tekanan, tanpa terburu-buru, dan biarkan mereka pergi pada waktunya, tanpa dipaksa, tanpa ditahan. Melepaskan bukan melupakan, bukan mengabaikan. Melepaskan adalah mengakui bahwa yang menjaga kedamaianmu bukanlah pikiranmu, tapi caramu menyambutnya. Dan ketika kamu menyambutnya dengan lembut, kamu sadar, kamu tidak perlu berpegang pada apapun untuk merasa baik. Ketenangan datang ketika kamu melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu. Keheningan yang menenangkan muncul saat kamu berhenti membebani diri dengan cerita yang hanya hidup di pikiranmu. Malam ini perhatikanlah semua yang muncul di dalam dirimu. Jangan terburu-buru, jangan memaksa, cukup amati dan biarkan pergi. Lepaskan daun-daun yang membawamu ke masa lalu, ke bayangan masa depan, ke ketakutan akan hal yang belum terjadi, ke segala yang tak bisa kamu kendalikan. Lepaskan untuk memberi ruang bagi kedamaian. Dia sudah menunggumu, biarkan dirimu beristirahat. Biarkan yang pergi benar-benar pergi, agar yang tenang bisa kembali padamu. Karena ketika kamu mengamati dengan tenang, hidup terasa lebih ringan. Dan ketika kamu melepaskan, meski hanya sesaat, kamu menemukan sebuah kebebasan yang tak pernah siang hari tawarkan. 13 pikiranmu sedang bernapas, meski tak bisa kau lihat dan tak akan pernah bisa kau lihat. Mungkin kira-kira begitu, pikiranmu seperti musik juga punya napas. Ia bernapas saat kau tenang, bernapas saat kau melepaskan, bernapas ketika kau berhenti menuntut. Terlalu banyak jawaban darinya. Seharian penuh, pikiranmu dipenuhi oleh segala hal. Ia merenggang, menegang, menampung lebih banyak informasi daripada yang sanggup ia proses. Ia menyimpan emosi yang belum sempat terungkap. Ia menimbun kekhawatiran yang bukan bagian dari momen ini. Dan tanpa sadar, kau mulai meremasnya, seperti otot yang dipaksa menahan beban. Tapi dalam heningnya malam, saat semuanya mereda, muncul kesempatan yang indah. Biarkan pikiranmu bernapas lagi. Pikiranmu bernapas ketika kau berhenti memaksanya berpikir lebih dari yang ia perlukan. Saat kau berhenti mengejar ide-ide yang sudah lelah. Saat kau tak lagi mencoba merekayasa hari yang sudah berlalu atau mengkhawatirkan hari esok. Ya, bernapas ketika kau memberinya izin untuk beristirahat. Hati-hati, jangan analisis segala sesuatu berlebihan. Jangan pegang beban yang terlalu berat. Persis seperti tubuhmu butuh menghirup dan mengembuskan udara untuk tetap hidup, pikiranmu perlu mengembang dan meluas untuk kembali jernih. Dan perluasan itu terjadi alami saat kau memberinya ruang, saat kau tak memenuhinya dengan kegentingan,
saat kau membiarkan tiap pikiran datang dan pergi tanpa menuntut lebih darinya. Kadang kau mengira pikiranmu rusak atau berantakan karena ia terasa tumpul. Itu tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah pikiranmu sudah terlalu penuh. Ia telah melindungimu, berusaha siaga, berusaha memberimu jawaban meski kau tak bertanya. Tapi tak ada pikiran yang bisa hidup di bawah tekanan terus-menerus. Pikiran butuh istirahat. Ia butuh momen-momen di mana ia tak diawasi dengan keras. Ia butuh keheningan yang lembut, tempat di mana ia bisa bernapas lega. Dan ketika ia mendapatkannya, ketika ia merasa tak harus lagi menopang dunia sendirian, barulah ia benar-benar mulai bernapas. Pikiranmu bernapas saat kau menerima dirinya apa adanya. Saat kau merasakan tanpa menghakimi diri, tanpa menyalahkan diri karena cemas, sedih, bingung, atau lelah. Saat kau biarkan emosi mengalir melewati dirimu tanpa mengubahnya jadi penghalang. Pikiran bernapas ketika kau memperlakukannya dengan belas kasih yang sama seperti kau berikan pada seorang sahabat. Saat kau paham bahwa ia tak perlu sempurna, ia hanya butuh istirahat. Saat kau sadar, bahkan di saat-saat paling bisingnya, ia tetap berusaha membantumu dengan caranya sendiri. Ini malam hari. Kalau kau pejamkan mata dan benar-benar perhatikan, kau bisa merasakannya. Pikiranmu yang berdesakan sepanjang hari mulai melonggar, mulai melepaskan yang tak ia butuhkan, membebaskan pikiran yang sudah usang, melepas hal-hal yang menguras tenagamu. Setiap tarikan napas tubuh jadi napas yang dalam. Setiap napas dalam menciptakan lebih banyak ruang, seolah batinmu mengembang perlahan, seolah jendela terbuka di tengah tumpukan yang menyesak. Berikan ruang bagi pikiranmu untuk bernapas tanpa meminta apa-apa darinya. Jangan kendalikan, jangan paksa ia diam. Jukum ia karena masih berpikir. Biarkan ia sendiri, biarkan ia bergerak perlahan, biarkan ia temukan irama alamiahnya. Seperti laut punya ombak, pikiranmu juga punya. Sebagian lembut, sebagian lebih kuat. Tapi pada akhirnya, semuanya akan tenang ketika kau berhenti melawan. Pikiranmu bernapas ketika kau memilih untuk hadir di saat ini. Saat kau kembali ke momen ini, malam ini, ke ketenangan ini, saat kau tak terjebak dalam kenangan yang sudah pergi atau skenario yang belum ada. Di sini, di momen ini, pikiranmu menemukan ruang untuk bernapas, menemukan kelegaan, menemukan ketenangan yang bukan berasal dari kendali, tapi dari penyerahan. Kau tak perlu pahami setiap pikiran. Kau tak perlu urutkan setiap emosi. Kau hanya perlu izinkan pikiranmu menghirup ketenangan yang ditawarkan malam ini dan mengembuskan sisa beban hari yang tertinggal. Karena ketika pikiranmu bernapas, tubuhmu rileks, hatimu lembut, jiwamu jernih. Dan dalam keadaan itu, kau mulai merasa lebih ringan, lebih diri sendiri, lebih damai. Malam ini ingatlah dengan lembut, pikiranmu juga bernapas. Dan saat kau beristirahat, ia menemukan iramanya sendiri, caranya sendiri untuk pulih, ruangnya sendiri untuk kembali menuju keheningan. Biarkan terjadi, biarkan mengalir. Biarkan setiap tarikan napas menjadi langkah menuju ke dalam. Tempat di mana pikiran dan jiwamu bertemu, mengambil kembali ketenangan yang selalu menantimu. 14 ini adalah kenyataan yang tak bisa kita hindari. Ada hal-hal dalam hidup yang datang begitu saja, tanpa permisi, tanpa pemberitahuan, tanpa memberi kita kesempatan untuk bersiap. Perubahan yang tak terduga, keputusan orang lain yang tak bisa kita cabut kembali, situasi yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Semua itu akan berdampak pada hidupmu, sekalipun kau tidak memilihnya. Terkadang yang tak terhindarkan itu datang bagai gelombang senyap, membawamu pergi tanpa kau melakukan apapun untuk memicunya. Dan ketika itu terjadi, nalurimu adalah melawan. Pikiranmu berusaha keras untuk memahami, untuk mengendalikan, untuk menghindari sesuatu yang sudah terjadi. Tapi justru disitulah bebannya bertambah. Perlawananmu tidak akan membuat yang tak terhindarkan itu menghilang. Kenyataan yang datang tiba-tiba ini meminta sesuatu yang berbeda, penerimaan. Menerima yang tak terhindarkan bukanlah bentuk kepasrahan, bukan juga kekalahan. Ini adalah pengakuan jujur bahwa ada hal-hal yang merupakan bagian dari rencana yang lebih besar dari keinginanmu sendiri. Bahwa ada kalanya
hidup akan terus berjalan tanpa menunggu persetujuanmu. Menerima adalah tindakan bijaksana, sebuah isyarat kerendahan hati. Caramu berkata pada diri sendiri, aku tak perlu memikul beban yang memang tak kuangkat. Saat kau mulai menerima, sesuatu dalam dirimu terlepas. Ketegangan mereda, pikiranmu berhenti memberontak, jantungmu berhenti berdebar kencang, bukan karena situasinya jadi lebih mudah, tapi karena kau berhenti melawan apa yang sudah ada di sini. Penerimaan membuka pintu batin yang selama ini terkunci rapat oleh perlawanan. Selama kau bergantung pada gagasan bahwa seharusnya ini berbeda, kau akan terjebak di masa lalu atau di khayalan masa depan. Jauh dari satu-satunya tempat di mana kedamaian bisa kau temukan saat ini. Namun ketika kau menerima, meski sakit, meski tidak nyaman, meski tak kau pahami sepenuhnya, kau kembali kepada dirimu sendiri. Kau kembali ke ruang di mana ketenangan punya celah untuk masuk. Karena menerima yang tak terhindarkan bukanlah sikap pasif. Ini adalah bentuk istirahat yang aktif. Ini bukan kelemahan, melainkan kejernihan. Bukan menyerah pada hidup, tapi membiarkan hidup mengalir sesuai kodratnya tanpa menyakitimu lebih dari yang perlu. Terkadang yang tak terhindarkan itu membawa kesedihan. Terkadang ia memaksamu melepaskan hal yang sangat ingin kau pertahankan. Ia menguji batas kemampuanmu. Dan disitulah penerimaan menjadi tindakan paling manusiawi yang bisa kau lakukan. Sebuah tindakan yang membantumu merasakan segalanya tanpa membuatmu hancur. Bergerak maju tanpa memaksakan diri, tumbuh tanpa tercabik-cabik. Penerimaan tidak menghapus rasa sakit, tapi membuatnya lebih bisa ditanggung. Ia tak menghilangkan ketidakpastian, tapi membuatnya terasa kurang mengancam. Ia tak menjawab semua pertanyaanmu, tapi memadamkan penderitaan yang lahir dari melawan apa yang tak bisa kau ubah. Malam ini, perhatikan baik-baik apa yang masih kau coba kendalikan tanpa hasil. Situasi yang sudah terbentuk, keputusan yang sudah diambil, perubahan yang tak bisa dibatalkan, kata-kata yang sudah terucap, langkah yang dipilih orang lain. Aku tidak memintamu untuk sepenuhnya paham. Aku juga tidak memintamu untuk menyukainya. Aku hanya mengajakmu untuk berhenti melawan. Anggap ini sebagai bagian dari perjalananmu, meski kau tak menyukainya. Izinkan keberadaannya tanpa membiarkannya menguras seluruh energimu. Menerima yang tak terhindarkan akan membebaskanmu. Kau bisa fokus pada apa yang masih bisa kau ubah. Kau bisa mengambil kembali kekuatanmu, kejernihan pikiranmu, keseimbanganmu. Saat kau berhenti melawan apa yang sudah tetap, kedua tanganmu bebas untuk bekerja dengan lebih luas. Masih ada ruang untuk bernapas. Masih ada ruang untuk benar-benar hidup. Malam adalah waktu yang tepat untuk melatih penerimaan ini. Tak perlu terburu-buru. Tak perlu penilaian, tak ada kebisingan yang memaksamu bertindak. Hanya keheningan yang menyertai kebenaranmu. Terima apa yang sudah ada, terima apa yang belum terjadi. Terima bahwa beberapa hal memang harus terjadi. Dan dari penerimaan itu, biarkan dirimu perlahan terlelap dalam istirahat yang lebih dalam. Sebuah istirahat di mana pikiranmu tak lagi lelah berusaha memecahkan hal yang mustahil. Ingatlah ini, menerima yang tak terhindarkan tidak akan mengambil kekuatanmu. Justru mengembalikannya padamu, ia mengembalikan energimu yang terbuang untuk perlawanan. Ia memberimu kedamaian yang hilang dalam usahamu, mengubah yang tak tergoyahkan. Ia memulihkan kemampuanmu untuk melangkah dari tempat yang lebih tenang. Malam ini, izinkan penerimaan itu menjadi pelipur bagimu. Biarkan segala yang tak terhindarkan terjadi begitu saja. Ambil tempatmu tanpa melawan, biarkan batinmu tersusun kembali dengan lembut. Dan saat kau melakukannya, kau akan merasakan sesuatu dalam dirimu menjadi tenang. Seakan-akan akhirnya, kau menemukan bentuk alamimu yang sejati. Karena saat kau menerima, kau pun beristirahat. Dan saat kau beristirahat dengan baik, segalanya mulai memulih. 15 lepaskan, rasa bersalah adalah beban yang diam-diam paling berat. Ia tak berisik, tak tampak, tapi ia bersemayam di sudut-sudut pikiran dan dari sana ia mengikutimu tanpa kau sadari. Rasa bersalah itu muncul ketika kau merasa seharusnya bertindak berbeda. Saat kau merasa gagal, saat kau menganggap diri tak mampu, saat kau menghakimi dirimu dengan kerasnya, hukuman yang takkan kau jatuhkan pada orang lain. Meski sering menyamar sebagai pengingat tanggung jawab, sebenarnya
Rasa bersalah itu seringkali hanya mengikatmu pada apa yang telah terjadi. Ia mencegahmu untuk beristirahat, untuk melepaskan, untuk bergerak maju dengan lebih ringan. Kau tak perlu membawa beban ini lagi malam ini. Kau tak perlu memutarnya berulang-ulang, seolah-olah dengan mengulanginya, masa lalu bisa berubah. Masa lalu sudah selesai. Ia telah memberikan semua yang bisa ia berikan. Ia telah mengajarkan pelajaran yang harus diajarkan. Menyiksa diri terus-menerus tak akan mengubah apa yang telah terjadi. Itu hanya menjauhkanmu dari kedamaianmu sendiri. Rasa bersalah menjebakmu dalam siklus di mana kau menjadi hakim sekaligus terdakwa, memutar ulang adegan yang tak lagi bisa diubah. Dan tak ada yang bisa sembuh dari tuntutan diri yang konstan itu. Penyembuhan dimulai ketika kau mengizinkan dirimu menjadi manusia. Saat kau mengakui bahwa kau pernah keliru, bahwa ada hal yang tak kau ketahui waktu itu, dan bahwa kau bertindak berdasarkan batas-batasmu saat itu, bukan dari niat jahat. Rasa bersalah akan mereda saat kau memandangnya dengan sudut yang berbeda, dengan belas kasih, bukan dengan kecaman, dengan pemahaman, bukan penyangkalan. Tanyalah pada dirimu dengan lembut, apakah aku pantas membawa beban ini selamanya? Apakah aku akan sekeras ini menghakimi orang lain? Apakah aku bersikap adil terhadap diriku sendiri? Seringnya kau akan sadar bahwa standar yang kau tetapkan untuk dirimu begitu kejam, kesempurnaan yang tak kau tuntut dari siapapun. Kau menghukum diri karena tak tahu sesuatu yang baru kau pahami sekarang. Kau marah pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendalimu. Dan ketika kau menyadari ini, rasa bersalah itu kehilangan cengkeramannya, seperti bayangan yang memudar saat cahaya dibiarkan masuk. Melepaskan rasa bersalah bukan berarti melupakan kesalahanmu. Ini berarti berhenti di rantai padanya. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, bagian dari pembelajaran, bagian dari proses tumbuh. Rasa bersalah tak membuatmu lebih baik. Ia justru menghentikanmu, memperlambatmu, mencuri energimu, menjauhkanmu dari kehidupan. Yang mengubahmu bukan hukuman diri, tapi pelajaran yang kau ambil. Bukan dari kubangan penyesalan, tapi dari tempat yang tenang, dengan perspektif yang lebih luas dan lebih manusiawi. Saat kau menyadari bahwa kau telah melakukan yang terbaik dengan apa yang kau tahu dan miliki saat itu, sesuatu dalam dirimu akan melunak. Kau memberi diri izin untuk berevolusi tanpa menghancurkan dirimu sendiri di sepanjang jalan. Malam adalah momen yang ideal untuk melepaskannya. Tak ada tatapan eksternal, tak ada suara yang menghakimi, tak ada urgensi yang menekan. Hanya kau dan suara hatimu yang jujur. Ambillah rasa bersalah yang kau bawa itu. Rasakan beratnya, kenali asalnya. Lalu lepaskan, bukan dengan paksaan tapi dengan kelembutan. Biarkan ia jatuh seperti daun yang diterbangkan angin. Biarkan ia pergi tanpa kau tarik-tarik lagi. Biarkan ia tinggal di masa lalu yang memang tempatnya. Kau bukanlah kesalahanmu, kau bukan masa sulitmu. Kau bukan keputusan yang tak sempurna itu. Kau adalah seseorang yang merasakan, yang belajar, yang berubah, yang berusaha lebih baik setiap hari. Seseorang yang pantas beristirahat, pantas diperlakukan dengan lembut, pantas diampuni, karena pengampunan bukanlah hadiah, ia adalah kebutuhan untuk hidup dalam damai. Dan malam ini kau bisa memulainya dengan memaafkan dirimu sendiri. Kau bisa berbisik dalam keheningan, aku tak perlu membawa ini lagi. Aku tak lagi harus menanggung rasa bersalah ini. Sekarang aku bisa melepaskannya. Dan saat kau melepaskannya, akan datang kelegaan yang dalam. Hampir tak terlihat tapi nyata. Sebuah rasa lapang, udara segar, keringanan emosional. Rasa bersalah akan kehilangan artinya saat kau paham. Ia sudah tak punya tujuan lagi dalam hidupmu. Ia sudah mengajarkan apa yang perlu ia ajarkan. Yang perlu kau pahami sudah kau pahami. Sekarang saatnya membebaskan dirimu, mengizinkan hatimu berdetak lagi tanpa beban yang tersembunyi. Malam ini lepaskan rasa bersalah itu. Biarkan ia pergi dengan tenang, dengan sabar, dengan penuh sayang. Biarkan ia pergi karena kau pantas mendapatkan istirahat. Biarkan ia pergi karena pikiranmu membutuhkan kedamaian. Biarkan ia pergi karena tak ada alasan lagi untuk terus membawa sesuatu yang sudah tak berguna. Dan saat kau membiarkannya pergi,
Saat musik mengalun, kau akan merasakan malam menyelimutimu lebih lembut. Seakan berbisik, sudah selesai, kau sudah belajar. Kau bisa hidup tanpa beban itu sekarang. Lepaskan rasa bersalah dan biarkan jiwamu bernapas lebih lega. 16 ketenangan itu penuntun. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tanpa tantangan. Ketenangan adalah arah, sebuah cara berjalan di dunia, cara memegang pikiran tanpa hancur, postur batin yang tetap menyertaimu, bahkan ketika keadaan berusaha menggoyangmu. Kadang kita habiskan hari hanya dengan bereaksi pada kata-kata yang tak nyaman, situasi yang tak terduga, emosi yang datang seperti ombak dan mengagetkan. Dan saat kita bereaksi karena terburu-buru atau takut, kita menjauh dari diri sendiri, kehilangan fokus, merasa lebih lelah. Tapi ketika kita berhenti sesaat saja dan membiarkan ketenangan mengambil alih, di tempat yang biasanya muncul dorongan untuk bereaksi, semuanya berubah. Ketenangan selalu tahu jalannya. Ketenangan membimbing karena ia memperjelas apa yang dikaburkan oleh kegelisahan. Saat gelisah, semuanya terasa lebih besar, lebih mendesak, lebih rumit. Namun ketika kita mengizinkan diri bernapas dan mengamati dari ruang yang tenang, kita temukan bahwa banyak dari kekhawatiran kita kehilangan kekuatannya. Ketenangan menerangi kebenaran di balik kebisingan, menunjukkan apa yang benar-benar penting, membantu kita membedakan mana yang perlu dilepaskan, mana yang perlu diperhatikan. Ini bukan sihir, ini kehadiran. Ini tentang melihat realita tanpa distorsi rasa takut, mendengarkan diri tanpa terganggu suara bising di dalam, membiarkan ketenangan memegang kendali saat pikiran ingin mengembara tanpa arah. Ketenangan tidak datang saat semuanya sudah sempurna. Ia datang ketika kita memutuskan untuk memberi ruang baginya, saat kita mengizinkan diri tidak melawan setiap perasaan, menerima bahwa kita tak harus memenangkan setiap pertempuran dalam diri. Ia datang saat kita memilih untuk melunak, bukan mengeras, memahami diri sebelum menuntut dari diri. Dan ketika ia tiba, ketenangan membimbing dengan kejernihan yang tak ditemukan dalam kekacauan. Ia mengingatkan, kita tak perlu punya semua jawaban untuk melangkah. Ia tunjukkan bahwa kita boleh bergerak perlahan, sebab ketenangan bukan diukur dari kecepatan, tapi dari arah. Kadang kita pikir ketenangan harus diperjuangkan atau ditiru. Padahal ia sudah ada di dalam, hanya tertutup lapisan kebisingan, ketakutan, harapan, dan kelelahan. Saat kita singkirkan lapisan itu, sedikit demi sedikit, muncul rasa tenang yang sudah lama menunggu. Ketenangan membimbing, karena itulah alamiahmu saat kau tak dalam tekanan, saat kau tak berpikir berlebihan, saat kau tak berusaha mengendalikan setiap hasil. Itulah dirimu saat kau izinkan diri beristirahat dalam dirimu sendiri, tanpa topeng, tanpa pelindung. Malam ini saat yang tepat untuk membiarkan ketenangan mengambil tempatnya. Di ruang ini, tak ada yang menuntut apapun darimu. Tak ada yang harus diselesaikan, tak ada yang mengawasi atau menilai. Di sini, kau bisa dengarkan suara hati yang tak berteriak, tak menekan, tak menuntut, tapi selalu tahu musik apa yang kau butuhkan. Ketenangan tak bicara terburu-buru, ia bicara pelan, yakin, tenang. Dengan irama yang mengajakmu rileks, melepas, lebih percaya pada hidup dan sedikit kurang pada ketakutan. Saat kau biarkan ketenangan membimbing, kau berhenti bereaksi impulsif. Kau mulai merespons dari sudut yang lebih luas, lebih sadar, lebih manusiawi. Kau mulai lihat emosi sebagai petunjuk, bukan ancaman. Kau mulai paham bahwa tak semua harus diselesaikan sekarang, dan di sana kau temukan sesuatu yang penting. Ketenangan tak hanya mengarahkanmu keluar pada keputusan dan tindakan sehari-hari, tapi juga ke dalam, menuju hatimu sendiri. Ia tunjukkan apa yang membawamu kebaikan, apa yang menyakitimu, apa yang hilang, apa yang perlu kau lepaskan, apa yang perlu kau jaga. Bayangkan sejenak, ketenangan mengulurkan tangan dan berkata, ayo, kau tak harus cepat. Tak perlu bawa beban sebanyak itu, tak perlu takut. Berjalan saja bersamaku. Dan kau, dengan mengikuti irama yang lebih lambat dan lembut, mulai merasakan malam terasa lebih terang,
pikiran kehilangan kekasaran, tubuh mendapatkan istirahat yang lebih dalam. Ketenangan tak memaksamu, ia menemanimu. Ia tak menuntut, ia membimbing. Ia tak mengendalikan, ia membebaskan. Malam ini biarkan ketenangan membimbing istirahatmu. Izinkan ia tunjukkan bahwa kau bisa melepas apa yang menekanmu hari ini. Izinkan ia ajarkan bahwa hidup tak selalu tentang masalah yang harus diselesaikan, kadang hanya perlu dihayati. Dan sementara kau menyerah pada kedamaian itu, kau akan sadari, ketenangan bukan tujuan, ia adalah jalan yang menopangmu melalui segala sesuatu. Ia menetap di dadamu, biarkan ia menemanimu. Karena saat ketenangan membimbing, kau temukan pusat dirimu yang sejati, dan dari sana, semuanya terlihat lebih jelas, lebih lembut, lebih mungkin. 17 kamu bukanlah pikiranmu. Kadang suara di kepala begitu kerasnya, hingga setiap pikiran terasa seperti kebenaran mutlak. Ia membisikkan bahwa sesuatu itu buruk, bahwa kamu belum siap, bahwa kamu harus melakukan lebih, bahwa masa depan masih gelap. Ia meragukan apakah masa lalu masih mendefinisikanmu. Dan saat kamu lelah, pikiran-pikiran itu muncul terasa lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Mereka menjadi bayangan yang membesar, bercerita dengan suara-suara yang berusaha meyakinkanmu bahwa kamu persis seperti yang mereka katakan. Tapi malam ini, izinkan aku mengingatkanmu pada sesuatu yang sungguh membebaskan. Kamu bukan pikiranmu. Kamu jauh lebih besar daripada apa yang berlalu di dalam kepalamu. Pikiran hanyalah gerak-gerik, tamu yang datang, impuls listrik yang muncul, berubah bentuk lalu menghilang. Kadang mereka lembut dan singkat, kadang intens dan berulang. Tapi tak satu pun dari itu adalah identitasmu. Tidak satu pun. Jati dirimu tak bisa disentuh oleh siapapun. Karena tak ada yang punya kuasa untuk menjadikanmu sesuatu yang bukan dirimu. Pikiran hanyalah pengalaman internal. Ia bukan deskripsi akurat tentangmu. Dan saat kamu sungguh memahami ini, saat kamu benar-benar merasakannya di dalam, sesuatu dalam dirimu mulai mengendur. Kau berhenti melawan, berhenti takut perin mereka. Berhenti percaya bahwa setiap ide yang muncul harus ditanggapi atau dianalisis. Kamu bukan pikiranmu karena kamu tetap hadir bahkan saat mereka berubah bentuk. Hari ini kamu mungkin memikirkan sesuatu yang besok sudah terasa berbeda. Minggu ini mungkin ada hal yang terasa benar. Minggu depan kamu melihatnya dari sudut pandang lain. Pikiran itu sementara bukan kamu. Pikiran ibarat gelombang di permukaan. Kamu adalah dasar laut yang tenang. Saat pikiranmu melayang, kamu tetap ada di sana. Saat pikiranmu gelisah, kamu masih ada di sana. Saat sebuah ide mengganggumu, kamu tetap ada. Siapa dirimu sejatinya lebih dalam, lebih stabil, lebih tenang daripada pikiran mana pun yang datang padamu. Pikiran seringkali bermaksud melindungimu, tapi kadang ia berlebihan. Kadang ia menciptakan skenario yang tak pernah terjadi. Kadang ia membangkitkan kenangan yang sudah tidak lagi relevan dengan musik hidupmu sekarang. Kadang ia hanya menafsir dari tempat lelah atau takut. Dan itu tak masalah, memang begitulah cara kerjanya. Kamu tak perlu menekannya, juga tak perlu melawannya. Kamu hanya perlu ingat itu bukan kamu. Sehingga kamu bisa mengamatinya dari jarak tertentu. Seperti orang yang melihat mobil lewat di jalan raya tanpa perlu menumpangi satupun. Kamu bisa menyadari sebuah pikiran, merasakannya, mengakuinya, tapi memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Malam ini, jika ada pikiran yang membuatmu tak nyaman, coba katakan dalam hati, ini cuma pikiran. Tidak lebih, kamu tak perlu menganalisisnya, tak perlu menjawabnya, tak perlu memberinya kredibilitas mutlak. Lihat saja sebagai sesuatu yang berlalu, sesuatu yang muncul karena pikiranmu lelah, karena harimu panjang, karena emosimu sedang peka. Amati, biarkan ia pergi tanpa engkau genggam. Kamu akan kaget betapa bebasnya dirimu ketika beban pikiran tak lagi kau pikul. Kamu bukan pikiranmu, karena ketenangan sejati bukan berasal dari punya pikiran jernih, tapi dari berhenti percaya bahwa setiap pikiran adalah perintah. Ketenangan datang saat kau lebih mendengarkan napasmu daripada ide-idemu. Saat kau lebih merasakan tubuhmu daripada ketakutanmu. Saat kau ingat bahwa nilaimu tak ditentukan oleh apa yang dikatakan pikiran tentang dirimu.
Dirimu yang sejati ada di tempat yang lebih dalam, lebih stabil, lebih permanen, dan tempat itu selalu bisa diakses, bahkan saat suara-suara di kepala kembali berisik. Bayangkan dirimu seperti langit luas. Pikiran adalah awan. Ada yang ringan, ada yang gelap, ada yang cepat berlalu. Tapi tak satu pun akan tinggal selamanya. Tak satu pun adalah langit itu sendiri. Langit tetaplah langit, bahkan ketika tertutup mendung. Kamu pun tetaplah kamu, bahkan ketika pikiranmu dipenuhi kebisingan. Perspektif itu mengubah segalanya. Biarkan kebenaran ini meresap perlahan, tanpa paksaan. Biarkan ia melunakkan yang menegang, merilekskan yang mengganggu, membuka ruang di mana sebelumnya hanya ada kepadatan. Jangan bertengkar malam ini dengan pikiranmu. Jangan coba usir mereka, jangan coba kendalikan mereka. Ingat selalu, kamu bukan mereka. Kamu adalah yang mengamati. Kamu yang mengizinkan mereka lewat. Kamu yang bisa bernapas, merasa, dan beristirahat tanpa terjebak dalam drama yang dibayangkan pikiranmu. Biarkan jarak yang penuh kasih itu membungkusmu. Biarkan musik batinmu mengalir tenang. Biarkan malam melakukan tugasnya, menenangkan, merawat, memulihkan, sementara kamu mencurahkan diri pada kebenaran yang membebaskan ini. Pikiranmu tidak mendefinisikanmu. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Dan dari kebebasan mendalam itulah, sedikit demi sedikit, ketenangan akan menemukan jalan kembali padamu. 18 malam perlahan menyelimutimu. Kedatangannya bukan sekadar tanda berakhirnya hari. Ia hadir untuk menopangmu, membungkusmu dalam ruang di mana kamu tak perlu melakukan apa-apa. Di sana, tak ada kewajiban yang mendesak, tak ada tuntutan tak kasat mata yang menarik-narik lenganmu. Di sana yang penting cuma satu, bernapas dan melepaskan. Di sanalah tubuh dan pikiranmu akhirnya menemukan ketenangan. Kadang kau lupa akan hal ini. Kadang kau anggap malam hanyalah jeda mekanis, celah singkat antara hari yang telah lewat dan hari yang akan datang. Tapi bukan itu hakikatnya. Malam adalah tempat berlindung. Ia adalah pelukan tanpa kata yang membisikkan satu pengingat. Kau tidak sendirian dengan pikiran-pikiranmu. Kau tak harus membawa setiap kekhawatiran itu terus-menerus di pundak. Tak perlu menyelesaikan seluruh urusan dunia sebelum kau memejamkan mata. Malam memberimu kekuatan, justru saat kau merasa tak punya sisa tenaga lagi untuk berdiri. Di siang hari, kau yang memegang kendali atas begitu banyak hal. Percakapan-percakapan sulit, emosi yang menggelegak, tanggung jawab yang berlipat ganda, keputusan yang melelahkan, pikiran-pikiran yang tak tahu harus dibawa kemana. Kau menampung harapan, kau menyimpan keheningan, kau menggendong keraguan yang tak terlihat oleh siapapun. Namun ketika malam tiba, peran itu tak lagi cocok untukmu. Malam mengambil alih. Ia mengembalikan dirimu yang asli ke tempat di mana berat segalanya terasa berbeda. Seolah ia berkata, biarkan aku membantumu. Biarkan aku menahan bebannya sebentar. Dan pada detik itu, jika kau benar-benar membiarkan dirimu merasakannya, kau akan sadar betapa sesuatu dalam dirimu melembut. Seperti ketegangan kuno yang mulai mencair. Seperti kelelahan yang sangat dalam, yang akhirnya menemukan tempat untuk benar-benar beristirahat. Malam memberimu kekuatan justru karena ia tak menuntut penjelasan. Ia tak kabarnya mengapa kau merasa seperti ini. Ia tak meminta alasan atas kelelahanmu. Ia tak menyalahkanmu untuk kesalahan-kesalahanmu. Malam menerimamu persis apa adanya. Lelah, bingung, sensitif, gelisah, atau sedang mencari pertolongan yang tak kau temukan di terang hari. Ia menyelimutimu tanpa menghakimi. Dan justru karena tidak ada penilaian itulah, kau bisa bernapas dengan lebih lega, melepaskan dengan lebih tulus, merasa dengan lebih jujur. Inilah ruang di mana kau boleh merasakan tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Saat segala sesuatu di sekitarmu berhenti, malam menciptakan keheningan yang memungkinkanmu mendengar dirimu sendiri dengan lebih jelas. Keheningan ini bukanlah kekosongan, ini adalah persahabatan. Ini adalah suaka, pengingat lembut bahwa kau tak harus mengendalikan segalanya untuk merasa aman. Bahwa kau tak perlu memahami semuanya untuk boleh beristirahat. Bahwa kau bisa melonggarkan genggaman dan segalanya akan tetap baik-baik saja. Dalam keheningan itulah, malam menyimpan apa yang hari ini menyakitimu
dan apa yang mengkhawatirkanmu, sambil menjagakan harapan bahwa esok semuanya mungkin terlihat lebih jelas. Malam adalah saat kau membela diri sendiri dengan berhenti melawan pikiran-pikiranmu, dengan memutuskan bahwa untuk beberapa jam ke depan kau tak perlu menemukan semua jawabannya. Saat kau mengizinkan pikiranmu beristirahat dari desakannya sendiri, malam menampung emosimu tanpa berusaha memperbaikinya. Ia merasakan lelahmu tanpa menghakiminya. Ia menyimpan keraguanmu tanpa memperbesarnya. Dan dalam penangguhan yang lembut itu, batinmu mulai mengatur ulang dirinya dengan cara-cara yang tak bisa kau raih dengan usaha keras. Penyembuhan yang terjadi di malam hari tak terlihat oleh mata, tetapi maknanya dalam. Ini adalah penyembuhan yang datang dari istirahat, bukan dari paksaan. Bayangkan malam seperti lautan yang tenang. Ia menopangmu tanpa menenggelamkanmu. Kau tak perlu berenang. Kau tak perlu berjuang keras hanya untuk tetap mengapung. Kau hanya perlu membiarkan dirimu hadir di sana dengan percaya pada arusnya. Seperti itulah malam, sebuah ruang di mana kau bisa menurunkan beban dari pundak, di mana kau bisa membiarkan dirimu merasakan tanpa hancur, di mana kau bisa mengingat bahwa kau tak harus kuat setiap saat untuk pantas mendapatkan istirahat. Malam menyelimutimu karena ia tahu, di siang hari, kau telah memberikan lebih dari yang bisa diberikan oleh tubuh dan pikiranmu. Ia tahu engkau menyimpan banyak hal dalam keheninganmu. Ada hal-hal yang tak kau ucapkan, emosi yang belum kau pahami, ketegangan yang belum sempat kau lepaskan. Itulah sebabnya ia merangkulmu dengan kegelapannya yang lembut, bukan ancaman, melainkan jeda. Kegelapan yang mematikan apa yang menyilaukan, meredakan apa yang gelisah, dan melembutkan apa yang terasa terlalu berat. Malam ini, izinkan dirimu merasakan dukungan itu. Jangan berusaha terburu-buru tertidur. Jangan membebani diri dengan tekanan untuk menjadi tenang sempurna. Rasakan saja bagaimana dirimu ditopang oleh momen ini, ditahan oleh sesuatu yang lebih besar dari kekhawatiranmu saat ini. Biarkan malam membawamu pergi dari segala yang tak lagi sanggup kau tanggung. Biarkan ia menyelimutimu, biarkan ia memberimu kelegaan, biarkan ia mengingatkanmu bahwa kamu bukan hanya kelelahanmu. Malam terus-menerus menegaskan kebenaran ini. Setiap kali kau memejamkan mata dan membiarkan keheningan memainkan perannya, setiap kali kau menyerah pada irama yang lambat dan dalam, setiap kali kau menerima bahwa kau tak harus jadi tak terkalahkan, dan dalam dukungan itu, sedikit demi sedikit, kau akan menemukan istirahat, kau akan menemukan kelegaan, kau akan menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh siang hari kepadamu. 19. Berhentilah mengantisipasi segalanya. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan paling melelahkan bagi pikiran. Selalu membayangkan, memprediksi, menciptakan skenario yang belum terjadi. Mempersiapkan jawaban untuk situasi yang mungkin tak pernah ada. Pikiran kita melaju kencang, seolah-olah rasa aman bergantung pada kemampuannya memprediksi masa depan. Dan dalam dorongan itu, ia menarikmu pergi, membawamu keluar dari momen sekarang, merampas kedamaianmu, menjebakmu dalam kemungkinan-kemungkinan yang hanya hidup di dalam imajinasi. Meski niatnya adalah melindungi, pada akhirnya kebiasaan ini justru menjadi sumber kecemasan yang sunyi. Maka undangan untuk malam ini jelas, berhentilah mengantisipasi. Kamu tak perlu menyelesaikan masalah yang belum datang. Kamu tak perlu memahami masa depan yang masih belum berbentuk. Kamu tak perlu melompat ke depan hanya untuk merasa aman. Rasa aman tidak datang dari memiliki semua jawaban, melainkan dari keyakinan bahwa ketika saatnya tiba, kamu akan mampu menghadapinya. Masalahnya dengan mengantisipasi adalah kamu memikul beban untuk 10 hari, 10 minggu, bahkan 10 tahun ke depan, padahal kamu dirancang untuk menjalani hidup hari demi hari, saat demi saat. Pikiran terus melaju, tapi tubuh tak bisa mengikutinya. Hatimu pun tidak sanggup menampung upaya terus-menerus untuk membayangkan segala hal yang bisa salah. Berhentilah berharap, karena besok belum tiba. Ia belum ada, belum berbentuk, belum berdetail, belum nyata. Satu-satunya momen yang benar-benar ada adalah yang sekarang ada di genggamanmu.
Dan momen ini terasa jauh lebih ringan dibanding semua yang kamu bayangkan. Saat ini tidak menuntutmu untuk maju, ia hanya memintamu untuk hadir, untuk bernapas, untuk merasakan. Tanpa memaksakan dirimu hidup di tengah ketiadaan. Antisipasi selalu membesar-besarkan, mendistorsi, melipat gandakan ketakutan. Ia membuatmu merasa dilindungi oleh terlalu banyak berpikir, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu menyia-nyiakan waktu berharga. Kita sering mengantisipasi karena ingin menghindari rasa sakit, menghindari kesalahan, menghindari hal tak terduga. Padahal ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan intensitasnya tidak berkurang hanya karena kita telah membayangkannya ribuan kali. Justru sebaliknya, mengantisipasi menguras energimu. Melakukannya terlalu dini justru melemahkanmu, saat kamu sebenarnya akan butuh kekuatan ketika momen itu benar-benar tiba. Hidup tidak memintamu untuk siap menghadapi segalanya. Hidup memintamu untuk siap hadir untuk apa yang akan datang. Kehadiran memberi kejelasan, antisipasi hanya memberi kebisingan. Coba amati pikiranmu malam ini. Sadari berapa banyak dari pikiran itu yang membahas tentang besok yang belum ada. Lihat berapa kali pikiranmu mendorongmu maju, menarikmu keluar dari keheningan yang justru kamu butuhkan untuk beristirahat. Jangan marah padanya. Pikiran berpikir karena itu caranya melindungimu. Tapi kamu boleh dengan lembut berkata, tidak, aku tak perlu terburu-buru. Aku tak perlu menciptakan skenario. Aku tak perlu membayangkan percakapan yang tak akan pernah terjadi. Dan aku tak perlu hidup di zaman yang belum tiba. Berhentilah mengantisipasi karena istirahatmu ada di sini, bukan di masa depan. Tidur datang ketika kau melepaskan, bukan ketika kau merencanakan setiap detail. Ketenangan muncul ketika kau memperlambat penjagaan, bukan ketika kau mencoba mengendalikan setiap kemungkinan. Malam ini menawarkan ruang di mana tidak ada yang sedang terjadi, di mana segala sesuatu berhenti sejenak, di mana tidak ada keadaan darurat yang harus segera ditangani. Gunakan ruang itu, bernapaslah di dalamnya. Biarkan pikiranmu kembali ke tempatnya, berhenti berlari ke depan. Biarkan ia menemukan kembali ketenangan yang selalu ada di balik kebisingan. Ingat ini, kamu telah berhasil melewati semua hari-hari sulitmu, bukan karena mengantisipasinya, tapi karena kamu menghadapinya ketika ia tiba, dengan kekuatan dan sumber daya yang kau miliki di momen itu. Kamu tak perlu lebih maju untuk menjadi tangguh. Kamu tak perlu membayangkan yang terburuk untuk menjadi siap. Percayalah pada kemampuanmu. Milikilah sedikit lebih banyak keyakinan pada ketahanan dirimu. Yakini bahwa besok kamu akan memiliki energi yang dibutuhkan jika kau memberi dirimu izin untuk beristirahat hari ini. Antisipasi menjauhkanmu dari dirimu sendiri. Ia mendorongmu ke masa di mana kamu tidak punya kendali, di mana kamu tidak bisa bertindak, di mana kamu hanya bisa membayangkan. Tapi malam ini adalah milikmu, ia terjadi sekarang. Di sini kamu bisa melepaskan beban yang tak perlu. Di sini kamu bisa membiarkan pikiranmu berhenti berlari. Di sini kamu bisa menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh masa depan. Masa depan belum membutuhkanmu, yang ada hanyalah saat ini. Maka berhentilah mengantisipasi malam ini. Biarkan besok mengurus dirinya sendiri, setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Biarkan tubuhmu menyerah pada istirahat, tanpa tekanan diam-diam untuk mempersiapkan segalanya. Biarkan pikiranmu menemukan jalannya hidup tanpa terburu-buru. Dan kamu akan lihat, perlahan sesuatu di dalammu akan mulai rileks, tenang, kembali tersusun dengan damai. Karena kedamaian bukan terletak pada mengantisipasi apa yang akan datang. Kedamaian ada di dalam izin untuk sepenuhnya berada di sini, sekarang, tanpa berlari kemanapun. Dan dari tempat itulah, malam bisa mendukungmu dengan lebih lembut, dan kamu bisa beristirahat dengan lebih dalam. 20 kedamaian itu berasal dari dalam. Dia tidak datang dari bara. Bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul saat semuanya sudah tertata rapi, saat tidak ada masalah, saat orang lain berperilaku sesuai harapanmu, atau saat hidup berjalan mengikuti rencana yang kau bayangkan. Kedamaian dari luar itu rapuh dan mudah berubah. Ia bergantung pada hal-hal yang tak bisa kau kendalikan.
Dan jika engkau mencarinya di sana, ia akan selalu menghindar. Kedamaian sejati, jenis ketenangan yang menopangmu bahkan di hari-hari berat, yang menenangkan pikiranmu saat semuanya terasa tak pasti, yang tetap bersamamu saat dunia terasa begitu berat. Kedamaian itu sudah ada di dalam dirimu. Ia selalu ada di sana. Meski terkadang ia tersembunyi di balik lapisan kebisingan, kelelahan, dan pikiran-pikiran yang tak henti berputar. Kedamaian batin adalah esensi dirimu. Ia adalah bagian dari dirimu yang tak runtuh saat segala sesuatu kurang, yang tak lenyap saat kau takut, yang tak melemah saat hidup mengguncangmu. Terkadang kau kehilangan kontak dengannya, karena hari itu menuntut terlalu banyak, karena kau membebani diri dengan tanggung jawab berlebihan, karena kau berusaha menyenangkan semua orang, karena kau memikul beban yang melebihi kemampuanmu. Dan di tengah segala upaya itu, kedamaianmu menjadi samar. Tapi ia tidak pergi, ia tak pernah pergi. Ia hanya menunggu sampai kau kembali. Menunggu engkau berhenti sejenak. Menunggu kau ingat bahwa kau tidak perlu mencari keluar untuk sesuatu yang selalu berada di dalam. Kedamaian muncul saat kau membiarkan pikiranmu berhenti berperang. Saat kau tidak mencoba mengendalikan setiap pikiran, saat kau tidak memaksakan diri untuk merasa baik-baik saja seketika, saat kau memberi diri izin untuk merasakan tanpa menghukum diri sendiri, untuk beristirahat tanpa perlu pembenaran, untuk melepaskan tanpa rasa takut. Kedamaian terasa saat kau memejamkan mata dan kembali pada napasmu, saat kau merasakan udara masuk dan keluar, tidak terburu-buru. Saat kau menyadari tubuhmu menemukan ritme yang lebih lambat, lebih alami, lebih milikmu. Di sana, dalam gerakan sederhana dan alami itu, terbentang jalan menuju kedalaman diri. Kedamaian hadir saat kau menerima bahwa kau tidak harus membawa semuanya hari ini, bahwa sebagian bisa kau tinggalkan untuk esok, bahwa kau bisa melakukan kesalahan tanpa kehilangan nilai dirimu, bahwa kau bisa beristirahat tanpa merasa bersalah, bahwa kau bisa sedikit melonggarkan cengkraman tanpa dunia runtuh berkeping-keping. Kedamaian juga lahir saat kau berhenti melawan kenyataan. Saat kau membiarkan hidup mengalir sebagaimana adanya saat ini, tanpa berusaha mengubahnya dengan pikiran. Ketenangan tidak datang saat semuanya sempurna. Ia tiba saat kau memutuskan untuk tidak tenggelam dalam ketidaksempurnaan. Dan di malam-malam seperti ini, saat keheningan menyelimuti, saat tubuhmu meminta istirahat, saat pikiranmu lelah setelah seharian berlari, kedamaian justru lebih mudah dijangkau. Ia hanya berjarak beberapa inci dari kesadaranmu, menunggu kau memberi ruang. Kau tidak perlu praktik besar atau teknik rumit. Kau hanya perlu mengizinkan diri untuk merasakan. Biarkan setiap embusan napas melepaskan beban, meringankan. Biarkan setiap tarikan napas membawamu lebih dekat ke pusat batin, tempat tidak ada tuntutan atau urgensi. Kedamaian ada di dalam, bukan seperti tempat yang jauh atau tersembunyi. Ia terasa seperti detak jantungmu sendiri, seperti cahaya lembut yang tetap menyala bahkan saat kau tidak melihatnya, seperti sungai tenang yang mengalir di bawah kebisingan mentalmu. Saat kau mendekatinya, sesuatu dalam dirimu mengenali rumah. Dadamu terasa lebih lapang, pikiranmu berhenti mendesak, napasmu menjadi lebih dalam, dan kau menyadari kedamaian tidak bergantung pada dunia yang tertib, tapi pada kesediaanmu untuk mendengarkan batinmu sendiri. Malam ini, kembalilah pada kedamaian batin itu. Jangan mencarinya dengan tergesa-gesa atau paksa, dekati dengan lembut. Pejamkan mata dan ingat, di dalam dirimu ada ruang yang tidak menuntut apapun. Tidak ada tekanan, kau tidak perlu membuktikan apapun. Sebuah ruang di mana kau sudah cukup, di mana segalanya sudah menunggu, di mana kau bisa beristirahat tanpa merasa meninggalkan sesuatu. Ruang di mana jiwamu, yang lelah oleh begitu banyak kebisingan, akhirnya bisa duduk dan bernapas. Kedamaian ada di dalam setiap kesunyian yang kau izinkan, dalam setiap pikiran yang kau putuskan untuk tidak diikuti, dalam setiap emosi yang kau terima tanpa perlawanan, di dalam setiap jeda di mana kau mengingatkan diri, aku masih hidup, aku ada di sini, aku tak perlu membawa beban sebanyak ini. Dan sementara kau bersandar pada malam ini, kau akan menyadari betapa damainya mulai mengembang dengan lembut,
perlahan, konstan, seperti cahaya yang menerangi musik batin dari suatu tempat di dalam. Semoga kedamaian menemanimu. Izinkan dirimu diselimuti saat beristirahat. Izinkan dirimu diingatkan, kau tidak membutuhkan lebih dari apa yang sudah ada di dalam dirimu. Dan sambil kau merasakannya, biarkan malam mengurus sisanya, karena kedamaian yang kau cari tidak ada di luar. Ya, selalu bersamamu, selalu menjadi bagian dari dirimu. Kau hanya butuh momen seperti ini untuk menemukannya kembali. Terkadang aku bertanya-tanya, berapa banyak malam yang telah kulewati dengan berperang melawan pikiranku sendiri. Berapa kali aku pergi tidur dengan keyakinan bahwa aku harus menyelesaikan segalanya dulu sebelum istirahat. Berapa kali aku membiarkan rasa bersalah, ketegangan, kecemasan, atau pikiran yang berputar-putar mencuri apa yang sebenarnya tubuhku teriakkan, istirahat. Dan saat aku melihat kembali momen-momen itu, aku mengerti sesuatu yang butuh waktu lama untuk kuterima. Sebagian besar penderitaan yang kurasakan bukan berasal dari apa yang terjadi di luar, melainkan dari pertarungan yang kudirikan sendiri di dalam diriku. Mungkin itulah mengapa ada pelajaran di sini, sebuah pengingat, cahaya kecil yang menyala saat malam terasa terlalu panjang. Aku belajar bahwa aku bisa melepaskan hari ini tanpa merasa mengabaikan tanggung jawab. Bahwa aku bisa melonggarkan pikiran tanpa harus memiliki semua jawaban. Bahwa malam tidak menginginkan apapun dariku, selain aku bersedia menyerah padanya. Keheningan bukanlah kekosongan, melainkan tempat berlindung. Ketegangan tidak diatasi dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Bahwa tidak ada yang lebih mendesak daripada apa yang pikiranku yakinkan padaku saat aku lelah. Dan yang terpenting, aku sadar aku bukan pikiranku. Aku bisa mengamatinya tanpa terseret, seperti seseorang yang menatap ombak dari tepi pantai tanpa harus masuk ke laut. Bahwa aku bisa menerima hal-hal yang tak terhindarkan tanpa merasa kehilangan sebagian diriku. Bahwa aku bisa berhenti mengantisipasi masa depan yang hanya ada dalam imajinasiku, dan bahwa meski seharian teralihkan, aku selalu bisa kembali pada diriku sendiri. Kembali ke tempat batin itu, tempat ketenangan membimbing, tempat kedamaian bernapas, tempat malam menahanku tanpa meminta penjelasan. Seiring waktu, aku mengerti, hidup bukan tentang melawan segala sesuatu yang muncul dalam pikiran, tapi tentang belajar hidup bersamanya, melepaskan, mengizinkan. Aku mengerti bahwa istirahat bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Dan kedamaian yang kucari di luar ternyata selalu ada di dalam, menunggu aku berhenti berlari. Jika kata-kata ini menemani malammu, semoga kau juga bisa merasakan hal yang sama, bahwa tak ada yang perlu dibuktikan, tak ada yang harus diputuskan saat ini. Kau tidak wajib membawa semuanya. Lepaskan sedikit demi sedikit agar kau bisa bernapas lebih lega. Perlahan-lahan agar kau bisa beristirahat tanpa rasa bersalah. Dan ingatlah, di dalam dirimu meski hari ini berat, masih ada ruang yang utuh, sunyi, dan cerah. Sebuah tempat yang selalu bisa kau kunjungi kembali saat kau butuh. Terkadang, sesederhana kembali pada dirimu sendiri sudah cukup untuk memulai penyembuhan. Aku ingat satu malam yang sangat spesifik. Sebuah malam yang menandai sebelum dan sesudah dalam pandanganku tentang istirahat. Malam itu tampak biasa, tapi di dalam aku kacau. Hari yang kulewati penuh dengan kecemasan, tanggung jawab, dan pikiran yang tak memberiku ruang untuk bernapas. Aku mencoba tidur, tapi pikiranku tetap berlari seakan hari itu belum berakhir. Setiap kali aku memejamkan mata, muncul kekhawatiran baru atau ketakutan lama yang membesar. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pikiranku membawaku ke tempat yang tak ingin ku kunjungi. Dan di tengah kegelisahan yang memenuhi itu, aku bangun dari tempat tidur. Aku tidak menyalakan lampu, tidak memutar musik, tidak mencari pengalihan. Aku hanya duduk dalam gelap, bersandar ke dinding, berusaha bernapas. Aku tak tahu harus berbuat apa. Tak ada teknik khusus, tak ada alat. Hanya aku dengan debaran jantung dan pikiran yang gelisah. Lalu, tanpa terlalu banyak berpikir, aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Aku berbicara pada diriku sendiri. Bukan dengan kata-kata indah atau kalimat motivasi. Aku berbicara jujur, aku berkata, cukup.
Aku nggak bisa lebih dari ini hari. Aku tidak ingin mengendalikan apapun lagi. Aku tidak ingin bertarung. Aku tidak ingin terus berpikir. Aku udah ingin beristirahat, sederhana tapi sangat nyata. Dan saat aku mengulangi kata-kata itu, aku merasakan sesuatu yang tak terduga. Seolah hari itu akhirnya melepaskan cengkeramannya. Pikiranku tidak lenyap, tapi ia berhenti berteriak. Kekhawatiran tidak hilang, tapi ia berhenti mencekik. Seolah malam itu berbisik, "Sudah, aku yang memegang kendali sekarang, izinkan aku memelukmu." Aku tetap dalam posisi itu beberapa menit, bernapas dalam gelap, tanpa memaksakan apapun. Dan perlahan, yang kurasakan di dalam mulai berubah. Pikiranku berhenti mengantisipasi, rasa bersalah berhenti menghantuiku, kecemasan berhenti terasa begitu nyata. Ketegangan mereda tanpa ku perbuat apapun selain mengizinkannya. Dan untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang telah lama ku cari tanpa tahu cara menemukannya, kedamaian. Kedamaian yang sederhana, lembut dan manusiawi. Kedamaian yang datang bukan karena masalahku selesai, tapi karena aku berhenti melawannya sejenak. Hari itu aku mengerti, ketenangan tidak akan datang dari kewajiban, tapi dari keizinan. Pikiran akan bernapas jika kau mengizinkannya bernapas. Ketenangan muncul saat kau melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Dan meski dunia terasa begitu besar, akan selalu ada sudut di dalam dirimu yang dijaga dengan lembut oleh malam. Sampai jumpa di video berikutnya.